Iya. Iya, gimana kabarnya nih Mbak Ika? Tadi jam 5 jalan ke Agro Plaza, baru Wah, tiba jam. jadi hari ini Bu Citra, hari Selasa kan ya. Biasanya kalau hari Selasa tuh hari kedua dalam minggu ini tuh masih berat kerjaan di kantor. Masih hektik ya. Masih hektik gitu kan, masih ke bawah vibes-nya hari Senin. Terus tadi sore pas mau ke sini hujan kan. Nah, jadi Tambah mantap. tambah mantap nih. Aduh, stres kan? Stres gitu. Wah, ntar ini terlambat ya nih sampai kantor yang living nih. Kalau hujan kayak gini, tahu sendiri kan, Jakarta setiap hujan pasti macet. Dan itu luar biasa macetnya. Padahal biasanya dari kantor ke yang living Yang itu cuma living 15 paling menit. 15 menit ya Nah, benar. hari ini 1 jam. Dan Untung outfit tadi udah ini ya, udah siap-siap mendukung. ya. Kalau misalnya Kalau misalnya nih harus udah menyeberang macet. kalau udah mepet, udah siap nih outfitnya. Udah pakai sepatu lari, udah pakai outfit lari, jadi udah siap nih. Dan kita nggak takut sama hujan, karena udah ada Ningsiaret. Karena udah imunitasnya terjaga dengan baik ya. Iya, sesuai dengan clinical trial-nya Ningsiaret. Jadi imunitas itu akan terjaga kalau kita juga bisa rutin minum Ningsiaret. Asik. Nah, teman-teman kita sebenarnya belum mulai ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu tadi biar kita saling kenal juga ya. Ini kayak apa Ya. namanya? Ice breaking gitu. Kan kita udah lama nih, Mbak Ika belum Heeh. belum ketemu lagi gitu kan. Karena Lama kan emang banget ya. selama ini sibuk gitu ya kan, banyak aktivitas gitu di kantor juga kayaknya meeting udah gitu sempet ikutan scholarship ya waktu itu ya. Iya. Jadi mungkin Mbak Ika bisa perkenalan sama teman-teman di rumah di apa aja sih sekarang aktivitas kesibukannya sehari-hari itu lagi ngapain aja sih? Oke, buat teman-teman semuanya mungkin kalau ada yang belum kenal, nama aku Ika, tapi biasa dipanggil Mamika, itu nama panggung ya. Dan biasanya tim IOS juga panggilnya Mamika. Jadi teman-teman feel free aja kalau mau panggil Mbak Ika atau Mamika. Dan sekarang nih kesibukan aku yang pertama ya tetap masih working mom, Bu. Belum apa namanya dipensiunkan. Masih Jadi aktif ya? masih aktif di kantor sehari-hari, terus masih ngurusin anak juga masih eh, sibuknya juga tiap pagi sekarang punya kesibukan baru dong. Bu. Kesibukannya tuh olahraga. Udah ada kesibukan baru ya. Ada kesibukan baru. Jadi Selain di kantor, selain di selain kantor, jadi leader YL, selain jadi leader YL, selain jadi mami, selain jadi mami gitu ya, selain jadi istri, selain jadi istri, oh banyak ya selain lainnya ya. jadi diri sendiri, Bu, itu ternyata penting karena self care itu, self love itu bentuknya juga salah satunya dengan olahraga gitu. Dan dari olahraga aku dapat banyak hal gitu ya, belajar banyak hal. Belajar tentang yang namanya trust the process, belajar kesabaran gitu kan. Nah, tiap pagi itu kalau olahraga dulu nih, ini mau cerita dikit ya teman-teman ya, karena ini kan temanya tentang body metabolic reset ya. Jadi aku sudah 2 kali ikut body metabolic reset dan progresnya itu benar-benar signifikan asalkan teman-teman mau disiplin gitu. Jadi kalau tiap pagi olahraga itu sebenarnya salah satu bentuk aku membahagiakan diriku karena yang pertama ya dengan olahraga kita ngelepasin yang namanya hormon endorfin ya kan, tubuh memproduksi hormon endorfin, hormon yang bikin kita happy Happy ya. gitu, hormon yang bikin energi kita meningkat dan hormon yang bikin membuat kita punya perasaan senang happy gitu after workout gitu Bu. Jadi itu akhirnya jadi salah satu kesibukan yang menyenangkan bagi saya setiap pagi. Selain menyiapkan makanan-makanan dengan komposisi yang sesuai dengan gizi ya, selain estetik. Selain estetik juga komposisi gizinya lebih seimbang ya. Jadi Iya. teman-teman di rumah hari ini teman-teman udah lihat ya flyernya kita itu judulnya tuh Journey to Wellness gitu kan. Jadi kenapa hari ini kita coba pakai outfitnya ala-ala mau workout gitu ya. Paling sporty gitu Iya, ceritanya. biar sporty gitu ya kan. Karena memang dari semua hal itu memang mungkin salah satu itu nanti kita ngebahas ya lebih lebih details gitu. Karena olahraga itu salah satu hal yang kayaknya menjadi sebuah beban gitu ya di Iya, pikiran kita. Kalau kita nggak tahu, tapi nanti kita bisa bagi hacksnya gimana sih iya, caranya gitu ya. benar. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke situ, ke detail-detailnya, nah tadi kan Mbak Ika udah kenalan ya. Jadi Mbak Ika ini salah satu eh,
Crown Leader di Young Living, Crown Diamond Leaders di Young Living Indonesia gitu ya. Terus juga di kantor juga punya kesibukan gitu ya kan. Bosnya nggak ganti ya, sama masih. Masih, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu banyak perubahan gitu ya. Iya, Masih meskipun sama ya. ya masih sama berarti kerja dan kerja. Iya, masih sama programnya kerja terus gitu ya. Iya, jadi di rumah punya anak satu, bener ya? Satu. Suami juga satu ya? Suami juga satu. Jangan sampai dua, Bu. Jangan sampai dua. Kalau anak gimana? Anak, nah itu nanti lagi ya. Nanti lagi kan, sementara satu dulu ya. Sementara satu dulu. Dia senyum-senyum di sini. Nah, tos dulu juga salah satu Bu yang di sebelah Bu Ika. tos dulu dong, Bu. Tos dulu ya. Ya, jadi Mbak Ika di sini kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang BMR gitu ya. Gimana sih caranya? Mungkin teman-teman di rumah udah pernah dengar tentang BMR, Body Metabolic Reset gitu kan. Udah pernah dengar atau mungkin beberapa orang udah pernah nyobain gitu. Tapi kita kan pengen si BMR ini nggak menjadi gimana ya? Saya sendiri nih ya di usia sekarang saya itu kan ngejalanin program diet pasti udah berkali-kali gitu. Kalau kalau biasanya kita dengar istilahnya diet yoyo gitu ya kan. Turun terus habis itu kayak pengen balas dendam naik gitu kan. Nanti diet lagi turun lagi naik lagi. Kenapa? Karena program diet itu biasanya kan dia nggak mudah gitu. Susah gitu ya. Banyak banyak rentetan, banyak ritual-ritual yang harus dilakukan yang memang pada akhirnya itu nggak bisa menjadi lifestyle yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari sampai kita tua nanti gitu sehingga memang dia oke, saya jalani program diet sebulan atau 90 hari ya dan setelah itu udah selesai gitu loh di dalam mindset saya udah selesai gitu. Nah, pada saat kita mencoba menjalankan BMR ini, gimana caranya kita pengen membuat ini sesuatu hal yang bisa menjadi bagian dari hidup kita, jadi nggak perlu dipikirin gitu kan. Nah, itu yang saya lihat kalau misalnya teman-teman kenal dengan Mbak Ika dari dulu ya. Mbak Ika itu dari dulu juga badannya proporsional gitu, maksudnya saya nggak pernah ketemu Mbak Ika dalam keadaan misalnya berlebihan berat badan kayak saya. Kalau saya kan dulu kan emang BMI-nya lebih dari normal gitu ya, di atas normal gitu. Kelihatan emang lebih gede gitu dari normal gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan Mbak Ika kan nggak begitu. Maksudnya proporsional Ya di kelihatannya range segitu-gitu aja. segitu aja. Nah, tapi saya pengen tahu nih jadi penasaran. Jadi kenapa sih Mbak Ika mau mencoba program BMR ini gitu? Apa sih sebenarnya yang dirasa pada saat itu goalsnya saya ini nih karena yang ini bagian yang kayaknya belum ideal nih. Ya, oke. Jadi BMR itu kalau menurut aku emang dia journey to wellness gitu ya. Jadi bukan sebuah program untuk cuman ngecilin pinggang, nurunin berat badan, nggak seperti itu. Tapi itu holistik. Jadi benar-benar keseluruhan. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kelebihan berat badan pun bisa jalanin BMR itu dengan goals yang lainnya gitu kan. Nggak semata-mata cuma buat turunin berat badan. Iya, gitu ya. benar. Dan Bu Citra tahu nggak, meskipun waktu itu Bu Citra ngelihat Mbak Ika segini-gini aja kan gitu Makanya ya. juga saya kalau ketemu salad, sashimi, maksudnya kayak bukan sesuatu hal yang mungkin berbahaya gitu ya, bukan yang santan-santan, gula-gula. Tapi tahu nggak, aku tuh lingkar pinggangnya itu 81 loh. Oh. 81 loh. Karena nggak terekspos aja kan bagian perut kan. Karena cuma kelihatan muka, badan, tangan gitu ya. Tapi ternyata mengalami pembuncitan di bagian Ternyata ada bagian yang tidak ideal juga. Ada bagian tidak ideal. Jadi sebelum ikut BMR tuh aku benar-benar ukur tuh lingkar pinggang 81. Dan aku karena merasa badanku ideal, fine-fine aja, nggak perlu ngurusin badan, nggak perlu nurunin berat badan. Jadi olahraga itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang harus dilakukan setiap hari dan rutin gitu. Jadi ya udah sepunyanya waktu aja. Kalau punya waktunya Sabtu Minggu, ya kita lakukan Sabtu Minggu olahraga. Kalau enggak ya Sabtu doang atau Minggu doang. Tapi kalau mager ya udah nggak usah gitu. Bahkan nggak punya goal step setiap hari gitu kan. Jadi mau sehari 4.000, 5.000 ya, it's okay lah gitu. Seberapa adanya aja, sedapatnya aja gitu. Jadi nggak ada ini. Tapi ternyata ya itu tadi. Ternyata di umur yang hampir 40, aku belum 40 loh teman-teman ya. Harus banget di ini diperjelas gitu. Nah, menuju itu tuh ternyata udah mulai mengalami yang namanya kayak
perut tuh buncit gitu kan. Kok iya ya, kok kayak apa namanya, Kayak ada yang mengganjal kayak ada yang gitu waktu mengganjal mau ya. bersalin. Gitu kok, yang namanya ukuran celana kok makin lama makin naik ya, bukannya tetap gitu kan. Terus yang kedua, pas MCU kantor, ternyata kolesterol aku di atas normal gitu, Baru di range 230 sampai 250 baru gitu. mulai ada kayak Baru kayak mulai ada, aduh, aku mulai tergerak nih untuk, ayo nih cobain BMR nih, bisa nggak nih ya untuk udah ada PR nih ada gitu ya. PR nih gitu kan. Bener nggak sih BMR bisa untuk ngecilin lingkar pinggang gitu kan. Kan normalnya kan nggak sampai 80 sebenarnya kalau cewek gitu kan. Jadi aku ini aja, nyobain aja gitu, penasaran emang bisa ya gitu Ya, kayak kan. masih ada bisa Oke, nggak ya? terus kolesterol kira-kira bakalan turun nggak ya gitu kan? Apalagi di umur segini tuh biasanya orang sudah mulai kan, apa namanya, ada metabolic syndrome, mulai kolesterol, asam urat, tekanan darah gitu Iya, kan. benar. Nah biasanya Diabetes ya, iya gejala-gejala gitu diabetes kan. gitu kan. Nah alhamdulillah pas MCU itu yang paling nggak bagus tuh hasil kolesterol gitu. Yang lainnya masih Yang lainnya aman. masih man, Raportnya gitu. masih nggak Masih merah ya, nggak merah. cuman satu yang merah. Satu yang pakai tanda Tapi ini bintang. cukup untuk kayak Iya, duh, cukup kolesterol mengejutkan tinggi. gitu ya. Tapi dari dulu sih Bu sebenarnya Bu, dan nggak pernah digubris benar-benar gitu kolesterol. Ya udah, minum Ningsaret satu setiap hari gitu kan. Kalau dulu gitu sebelum BMR, atau satu saset sampai dua saset, dan itu kadang dulu nggak rutin gitu. Minumnya cuman ya seingatnya aja gitu kan. Nah tapi setelah sebelum BMR itu aku ngikutin yang namanya 14 days Ningsaret reset gitu. Oh, yang dulu yang awal ya. Iya, yang awal, yang programnya global tuh, gitu. Jadi aku nyobain, oh kok enak kan ini di badan gitu. Ya udah, sekali sekali nyoba. Nah, terus ternyata yang Live Indonesia bikin program BMR. Wah, pas banget ini, cocok banget untuk apa namanya, masyarakat Indonesia yang sekarang Mengusung ini temanya metabolic syndrome gitu metabolic ya. syndrome, yang sekarang ini ternyata di kalangan masyarakat itu banyak beredar, anak kecil tuh udah kena diabetes gitu kan. Anak kecil itu udah cuci darah, gagal ginjal gitu kan. Itu sesuatu yang mengenaskan banget kan bagi aku gitu, ngelihat wah ternyata negaraku seperti ini ya gitu ya. Dan itu tidak kita pungkirin dengan menjamurnya berbagai macam Jajanan-jajanan. jajanan-jajanan yang tinggi gula, tinggi lemak, seperti itu. Jadi ya, dan kemudahan-kemudahan Bu, apalagi kan sekarang zamannya digital semua. Orang untuk mendapatkan sesuatu nggak perlu Nggak perlu berusaha usaha ya. effort untuk jalan, untuk kemana-mana, tinggal ceklak ceklik di handphone, pesen GoFood gitu kan. Klik gitu ya. Datanglah itu Nah, datanglah makanan. manis dan Terus berlemak. benar. Dan sambil nonton Netflix atau sambil nonton TV gitu, makan tuh cemilan kan nggak gerak. Terus habisnya itu tinggal langsung buang, nggak perlu cuci piring gitu kan. Jadi nggak ada effort dalam hidup gitu. Semuanya mudah gitu. That's easy gitu. Satu hal yang kenyamanannya kita dapat, tetapi ada loh impact yang nggak bagusnya dari situ gitu loh, dari kita nggak bergerak itu tadi, saking kita dimanjakan dengan kemudahan ya. dalam dunia digital gitu kan. Nah that's why akhirnya aku nyobain si PMR ini, dan salah satu goals aku yaitu tadi lingkar pinggang sama kolesterol gitu. Jadi itu jadi goals yang pengen dicobain Pertamanya, gitu ya. Awalnya ada goalsnya ini nggak sih? Ada skeptis nggak, atau kayak trust issue? Nggak sih sebenarnya gitu. Sebenarnya aku nggak ada trust issue kalau sama Ningsaret gitu, karena Ningsianya udah yakin. Ningsianya udah yakin pasti udah gitu, sebelumnya. karena udah konsumsi sebelumnya. Dulu tuh kan konsumsi rajin dan rutinnya itu kan setiap puasa ya, karena setiap puasa itu puasa Ramadan itu kita nggak pengen punya badan lemes gitu. Jadi yang paling waktu yang paling bikin konsisten minum Ningsaret itu adalah saat puasa gitu kan. Nah, pada saat puasa tuh emang bener rasanya badan detox banget gitu kan. Terus udah minum Ningsaretnya rutin tiap sahur sama tiap buka puasa. Ditambah lagi kita juga asupan makanannya juga terjaga dan teratur gitu. Makanya harus di jam segini pas buka, makan sahurnya di jam segini pas sahur gitu. Jadi itu aja udah kerasa energizing banget minum Ningsaret. Jadi nggak kerasa lemes dan tetap bisa beraktivitas gitu. Nah, tapi ketika mau nyobain BMR itu karena kita punya goals gitu kan. Ya goalsnya tuh tadi gitu. Goalsnya dari
eh, kolesterol dan juga sama lingkar pinggang. Dan hasilnya Beyond expectation gitu. Hasilnya itu beyond expectation. Jadi yang diharapkan itu dari dua itu, dan ternyata perbaikan yang lainnya itu mengikuti. Ternyata, oh kok tidurnya jadi lebih nyenyak, stress levelnya itu jadi turun gitu. Terus moody di kantor tuh kadang-kadang kalau udah banyak rapat ya, banyak kerjaan ya, banyak yang harus direview ya, itu udah kayaknya lelah duluan dan stres gitu, gak mood gitu. Tapi ternyata dengan minum Ning Syarat itu bikin apa namanya, mood kita juga jadi lebih baik. Jadi bukan hanya Ning Syarat ya, tapi juga aktivitas-aktivitas lainnya yang ikut menjadi apa namanya, jadi jadi bagian pelengkap lah, dari komplementari dari si Ning Syarat, healthy habit healthy gitu habit ya. gitu. Jadi kalau bisa sedikit saya bukan simpulin sih ya, kalau saya dari yang Mamika ngomong gitu, berarti Ning Siaret ini dengan dosis yang berbeda dia bisa memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Betul. Dengan betul. satu dia bisa buat energizing, buat energy booster gitu ya. Betul. Tapi dengan dosis yang lebih tinggi dia bisa buat fungsi yang berbeda lagi, yang lebih spesifik gitu. Sesuai dengan goalsnya kita gitu ya. Betul. Membenahi raport-raport yang merah itu gitu. Benar. Jadi kalau dulu itu pikirnya cuman karena dulu tuh belum ada program riset ya, berpikirnya satu hari satu sase ataupun 2 sase, tapi nggak harus rutin gitu, itu akan mengatasi masalah kita gitu. Bisa sih, bisa gitu. Cuman nanti akhirnya yoyo juga Bu gitu. Kalau nggak apa namanya, kita nggak rutin, nggak disiplin, karena tubuh kita kan juga akan menyesuaikan sampai di level antioksidan kita seimbang dengan oksidasi yang terjadi gitu kan. Dan kadang oksidasinya lebih tinggi dibanding antioksidannya. Jadi kalau udah oksidasinya lebih tinggi ya otomatis badan nggak bisa stabil gitu loh, nggak bisa stabil, membuat tubuh kita itu lebih fit, lebih terjaga imunnya, lebih apa namanya, kalau tidur lebih enak, lebih berkualitas gitu kan. Jadi ya menurut aku nih syarat riset itu kenapa didesain 3 hari pertama 6 sase, 6 hari berikutnya 3 sase, 12 hari berikutnya 2 sase. Itu ada tujuannya. Itu ada tujuannya, bukan hanya cuman gitu. Cuman untuk apa namanya, ngepasin gitu, enggak gitu. Itu ada tujuannya. Kenapa kok 3 hari pertama itu di-boost banget? Karena yang namanya riset, kita tuh emang didoping, di-boosting antioksidan supaya level kadar antioksidannya langsung meningkat gitu. Sementara oksidasinya itu kan kita nggak pernah bisa mengukur ya seberapa oksidasi yang ada terjadi di tubuh kita. Jadi diharapkan dengan 6 sase itu atau 6 kali 60 mili itu bisa ngeboosting antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan oksidasinya gitu. Jadi antioksidan lebih besar daripada oksidasinya. Konsepnya gitu. Konsepnya seperti jadi itu. Emang riset gitu. Benar-benar riset gitu. Dan 3 hari pertama itu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Efeknya beda-beda ya. Kalau mereka yang dialamin apa tuh? Efek yang di 3 hari pertama yang 6 sase Ningxia itu. 3 hari pertama itu 6 sase Ningxia itu aku jadi ngantuk berat Bu. Gampang ngantuk banget gitu loh. Jadi kayak berangkat kantor itu bisa-bisanya loh aku tidur. Di jalan tidur gitu. Kayak rasanya tuh badanku itu pengen tidur gitu, pengen aja tidur, pengen merem gitu Bu. Bukan lemes ya, tapi pengen merem gitu. Padahal semalam juga udah mendapatkan tidur selama 6-7 jam. Harusnya bagi orang dewasa kan itu cukup gitu. Nah, tapi ternyata kok bisa ya berangkat kantor aku tuh ngantuk berat gitu. Jadi harus ditidurin gitu. Terus istirahat kantor juga gitu, Bu. Istirahat kantor tuh matanya berat lagi gitu. Waduh, ini kenapa ya? Kok kayak begini gitu. Dan aku tanyain gitu ke teman-teman yang ikutan BMR, ada nggak yang 3 hari pertamanya ngerasain kayak begini gitu. Ngantukan gitu. Ada yang ngerasain seperti itu. Tapi ada yang ngerasa enggak, aku nggak ngantuk, tapi aku tuh ini energizing banget gitu. Berasa jadi kayak Wonder Woman. Oke, semua tugas bisa aku selesaikan nih. Energinya malah ekstra gitu ya. Iya benar, energinya ekstra gitu. Dan nggak ngerasa capek meskipun misalkan mobilitasnya tinggi, harus keluar kota gitu kan. Nah itu setiap orang itu bisa punya
efek yang berbeda-beda tergantung kondisi tubuhnya gitu. Karena juga riset ya, mungkin Uh-uh, bagian tubuh kita yang mana yang paling berat betul. bebannya gitu, itu yang dia paling Butuh bersihin diris. dulu Heeh, utama gitu ya. betul, betul. Dan mungkin yang Jadi berat bisa itu di otak berbeda-beda. kali ya kalau aku ya. Jadi Makanya ngantuk gitu. tidur Kepalanya tuh dulu. perlu diistirahatkan, pikirannya perlu diistirahatkan gitu kan. Handphone yang udah panas ini kayaknya harus Harus dimatiin dimatiin dulu. dulu nih, harus dimatiin dulu nih gitu. Otaknya udah panas. Harus tidur dulu sebentar gitu ya. Ada nggak teman-teman yang mungkin di sini juga mengalami hal yang sama di 3 hari pertama gitu seperti aku? Ada nggak tuh? Tuh ada ya. Kak Ana ya, jadi ngantuk banget. Iya, 3 hari pertama tuh aku ngantuk banget, baru berasa mulai energizing tuh pas udah lewat dari 6 hari. Udah mulai netral, Ya, berarti itu udah udah mulai mungkin badan udah seimbang udah kali ya, mulai balance. menyeimbangkan gitu ya. Betul. Jadi udah 6 hari tuh ternyata udah bisa lah gitu ngikutin ritmenya tubuh, dan BMR itu kan ngajarin kita untuk itu ya Bu ya, untuk gak cuman minum Ningsianya aja yang rutin kan, tapi ada prinsip lainnya gitu. Mungkin Kak Lisa boleh bantu eh, prinsip di slide berapa ya? Di slide ke Mau saya share? ya boleh 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 share. di share. Jadi itu prinsipnya eh, kita jalanin jalanin BMR tuh ada 5 gitu ya. Jadi satu, minum Ningsaret is a must ya pasti kan, karena asupan antioksidan inilah yang akhirnya mereset tubuh kita gitu supaya pada kondisi yang balance atau normal gitu. Nah, terus mungkin next. Nah, ini my daily routine ya. Nah, ini jadi sebenarnya habitnya itu dibentuk dari sini, Bu. Jadi habitnya itu dari yang pertama konsumsi Ningsaret, itu jelas karena antioksidan kan. Teman-teman mau riset itu kalau tanpa antioksidan nggak mungkin gitu. Karena kita nggak tahu seberapa balance tubuh kita di dalam gitu ya, tingkat inflamasinya gitu. Kemudian mungkin ada concern-concern tertentu dari sisi gula darah, tekanan darah, terus kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, Stres ya, stres gitu kan. polusi gitu ya. Dan Yang kita kita kan nggak nggak bisa tahu, kontrol. yang kita nggak bisa ukur kan Bu secara kuantitatif gitu, secara langsung gitu. Jadi kenapa langsung aja di boost tinggi kan di 3 hari pertama gitu, 6 cc gitu. Nah terus yang kedua, isi piring nih gitu. Nah isi piring itu 50-30-20, jadi 50% serat, bisa dari buah-buahan dan sayuran, kemudian 30%-nya itu karbo, 20%-nya protein gitu. Jadi isi piring pun juga selalu kita nggak usah yang ngukur setiap gram gitu. That's why kenapa BMR tuh nggak ribet. Cuma dilihat aja dari isi piring. Pokoknya setengah piringnya itu sayur dan buah serat, 30%-nya itu karbo, bebas ya, mau nasi atau karbo kompleks seperti ubi, kentang, dan lain sebagainya. Terus yang 20% protein. Udah, gitu aja. Nggak usah ribet, nggak usah apa namanya, Nggak usah bawa timbangan. nggak usah bawa timbangan gitu ya. nasinya harus 100 gram atau harus berapa gram, nggak usah dilihat aja dari komposisi piringnya gitu kan. Piringnya oke, ini kayaknya ini perlu ditambahin ini. Iya, jadi udah lihat kan kalau misalkan wow, sekarang biasanya banyak nasi 50%-nya kan. Biasanya nasi 100%, Orang Indonesia di kan kalau atasnya disiram sayur, di lauk gitu kan. benar. Jadi biasanya kan kayak gitu. Jadi satu piring itu bawahnya nasi, atasnya lauk dan sayur. Iya, gitu kan. Jadi sayurnya dikit aja. jadi bukan dikomposisi dalam bentuk prosentase gitu. Nah, kalau ini kan sekarang kita udah melihat, oh ternyata makan tuh harus kayak gini. Oke, sesimpel itu gitu. Jadi kalau kita makan di luar itu kita minta ini kayaknya kurang sayur deh. Jadi nasinya langsung ngomong, Bang, nasinya setengah aja gitu kan. Nasinya setengah aja, terus proteinnya ikan, ayam atau tahu tempe gitu. Terus yang setengahnya itu ini sayur. Bang, sayurnya jangan dikit. Itu biasanya kan Indonesia tuh sayurnya dikit tapi nasinya banyak. Nah, ini kan kebalik. Sekarang harus ditukar gitu. Jadi sayur lebih banyak gitu daripada jumlah nasi, jumlah karbo gitu. Nah, terus selain isi piring, nah ini olahraga nih. Olahraga itu adalah hal yang paling berat dilakukan secara rutin dan disiplin setiap hari. Bagiku dulu sebelum ikut BMR, teman-teman. Jadi olahraga tuh kayak yang ya udah pas lagi mood ya, sebisanya, pas lagi mood gitu, pas lagi nggak mager gitu ya.
Nah, ternyata olahraga itu 30 menit setiap hari, itu awalnya sih kayak, 30 menit banget ya setiap hari ya. Aku nggak mulai dari 30 menit, teman-teman. Mulai aja yang teman-teman bisa deh. Kalau bisanya 5 menit, 5 menit juga nggak apa-apa. Karena semuanya Mulai dulu ya. progres gitu kan. Tapi karena ikut BMR itu, ngelihat panduannya Kakak Lisa tuh, wah 30 menit nih. Jadi kalau baru 5 menit, aduh masih 25 menit lagi Masih gitu kan. lama banget lagi, 25 menit lagi. Nah, tapi dibikin happy gitu. Jadi ya udah, kalau kita bisanya jalan kaki aja. Kalau bisanya ngelihat YouTube nih, workout yang tipis-tipis, ringan-ringan, ikutin aja gitu. Kalau sukanya yang kayak senam, aerobik gitu ya, bisa tuh kan banyak tutorial-tutorial di YouTube gitu. Jadi ngikutin aja dari situ gitu. Jadi nggak perlu yang harus lari pakai outfit kece, olahraga itu kan effortnya kayaknya gede banget gitu. Terus kayak mau mulai aja harus repot preparationnya gitu kan. Nah, itu olahraga tuh gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan masih merasa olahraga itu part yang paling susah dari BMR, cobalah dengan start small dulu aja. Jadi mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa. Asalkan disiplin setiap hari gitu. Setiap hari gitu. Kalau enggak jadi seperti Kakak Lisa, hamba steps ya. Sedikit demi sedikit gitu ya, lama-lama jadi obsesi. Benar. Obsesi Semua cabur dicobain habis itu. Benar. Nah, itu olahraga tuh yang paling PR ya, karena harus nyiapin waktu. Tapi teman-teman start small aja dulu gitu. Terus hidrasi, Bu Citra. Kadang kita kan nggak mikir ya, yang penting minum aja pokoknya, habis makan ya minum, tapi nggak pernah diukur gitu. Ternyata itu juga perlu untuk diukur gitu, bahwa hidrasi itu rumusnya berat badan kali 30 mil. Jadi kalau misalkan berat badan aku 50 kali 30 mil sehari minimal 1,5 liter gitu. Kalau kalau berat badannya misalkan 70, berarti 70 kali 30, 2.100 mil atau 2,1 liter gitu ya teman-teman. Terus ada tips nih, Jit. Kalau teman-teman suka minum kopi, itu hidrasinya harus ditambah 2 gelas air putih. Jadi kurang lebih sekitar 500 mil. Setiap minum Setiap 1 cup 1 cup kopi. harus diganti dengan 2 kali lipat air mineral ya. Betul. Dan gimana caranya hidrasi itu jadi menyenangkan? Karena mostly banyak orang juga yang kalau minum air putih itu kan air yang nggak berasa. Jadi ngerasanya itu nggak enjoy gitu. Dikasih gula? Enggak dong. Dikasih madu? Atau dikasih susu? Enggak ya? Jadi hacksnya itu, jadi aku pernah baca sebuah artikel gitu. Jadi tubuh kita itu akan menyerap air dengan optimal itu jika dalam 30 menit sampai dengan 1 jam itu kita terhidrasi dengan 200 sampai 300 mililiter air gitu. Setiap 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, itu membuat sel-sel kita terhidrasi secara keseluruhan gitu. Nah, jadi jangan minum hanya saat haus aja. Karena ketika haus, badan kita sebenarnya dehidrasi juga di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi, setiap 30 menit minum 3 teguk atau 2 teguk, 2 sampai 3 teguk. Nah, nanti 30 menit lagi minum 2 teguk. Nggak usah nunggu haus untuk minum gitu. Itu akan bikin sel tubuh kita terhidrasi. Cobain deh teman-teman. Karena kalau teman-teman sekali minum itu langsung 1 botol atau 1 gelas besar gitu ya, yang ada teman-teman gampang beser. Gumoh. Iya, bener. Liter dihabisin gitu. Iya, langsung minum. Jadi, oh ini target aku 2 liter air. Jadi aku ngabisin deh. Tercapai nih gitu. Belum tercapai di 1 liter. Itu justru nggak optimal penyerapan airnya gitu. Karena tubuh kita hanya bisa menyerap air itu sekitar 250 sampai 300 ml dalam 1 jam gitu. Jadi supaya teman-teman badannya terhidrasi, setiap 30 menitan minum aja 2 teguk air gitu, minum dikit. Jadi ya, itu akan bikin teman-teman nggak gampang beser gitu, dan juga penyerapan airnya optimal di tubuh jadi memang kita. yang diminum ini sempat diserap dulu ke Bener. sel gitu. Yes. Mungkin kalau dihabisin langsung seliter ke lambung semua tubuhnya, karena berlebihan dia pasti minta dibuang gitu. Iya, dan
di perut kita jadi berasa kayak Jadi airnya berasa kayak banyak gitu begah kan, gitu. begah gitu, kembung gitu karena kebanyakan air. Karena Jadi belum sempat diserap. Ya, dia uh, cuman ya, betul, benar-benar. betul. Cuma disimpan jadi akhirnya gitu dan segera dibuang karena kelebihan Iya, kan gitu. benar-benar. Nggak Jadi sempat emang diserap cara optimal. minum itu juga ternyata penting gitu ya. Jadi Betul. nggak cuman jumlahnya terpenuhi, tapi cara minumnya juga harus diperhatiin gitu ya. Ah, ah. Cobain deh. Nanti cobain ya. Jadi akan berasa kok bedanya. Jadi setiap 30 menit atau 1 jam sekali kita minum air gitu. Dan supaya happy minum airnya, mungkin Bu Citra punya koleksi tumbler yang apa namanya banyak, yang Iya. lucu-lucu kan jadi semangat kan Jadi minumnya. berasa seolah-olah ya kalau saya kayak gitu. Kalau saya kan sehari minum sekitar 2,5 liter karena Nah, saya minum kopi gitu ya. Jadi saya ah, minumnya 2,5 liter sampai 3 liter. Jadi saya biasanya itu setiap hari itu sediain tumbler 3 minimal. Jadi satu di mobil gitu kan. Karena kan kita sama ya macet ya. iya, Pergi dan pulang. pulang. Jadi pergi dan pulang satu tumbler tuh habis. Jadi itu emang di mobil gitu ya. Satu di kantor, Iya, satu satu di lagi rumah sebelum berangkat sama nanti pas pulang. iya pas pulang kantor menjelang-menjelang mau tidur gitu. Jadi setiap hari ada 3 tumbler. Tumbler. Itu di luar kalau lagi makan kan pasti kita minum juga itu pakai gelas yang berbeda gitu. Jadi satu hari bisa cukup terpenuhin ya minimal 2,5 sampai 3 liter air. Ya, jadi dengan tumbler yang lucu-lucu juga Soalnya gitu, kayak ada rasanya beda ya. semangatnya juga beda gitu kan. Jadi setiap orang punya cara sendiri ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan minumnya. Bikin sesuatu yang menarik bagi diri kita gitu ya. Kalau dengan tumbler kita jadi happy minumnya, maka ya udah nggak apa-apa koleksi tumbler. Mungkin yang mungkin akan keluarin tumbler yang lucu-lucu lagi kali Oh ya. iya, boleh juga itu ya. Kadang Nah, ada yang dia sediain tumbler yang isinya 2 liter gitu. iya, Ya, tapi kalau bawa-bawa 2 liter tuh berat, Bu Citra. kayak bawa Gitu. dumbbell ya. Kayak bawa dumbbell kemana-mana gitu. Jadi kalau aku sih ya mirip kayak Bu Citra, di mobil ada, di kantor ada, di rumah ada gitu. Jadi Jadi emang deket ya kapan minum. Jadi inget gitu. ingat gitu. Dan minum itu kan tubuh kita 70%-nya air. Jadi emang kita harus apa namanya mengutamakan hidrasi untuk sel-sel tubuh kita. Nah, terus yang terakhir tuh pola tidur. Jadi kalau bisa tuh teman-teman bisa dapat waktu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Itu waktu yang optimal gitu untuk bisa tidur. Dan 7 sampai 8 jam ini kalau misalkan sangat berkualitas, teman-teman nggak kebangun tuh sama sekali gitu. Jadi benar-benar dapat deep sleep-nya lebih lama juga gitu. Dan kalau teman-teman misalkan mau tidur, usahakan dijauhkan tuh handphonenya. Biasanya kan kita tidur, handphone dicas di samping tempat tidur kan. Ting, nah udah tuh. Harusnya yang living gitu ya. Yang living. Oil gitu. Jadi sebelum tidur udah diingetin pakai oil dulu gitu. Nah, itu biasanya tuh yang bikin kita susah tidur tuh kalau sebelum tidur itu kita terdisrupt dengan gelombang elektromagnetik. Oh, Gitu. itu jadi bikin kita jadi susah bikin kita jadi mata kita itu akan menyesuaikan dengan apa namanya sinar dari handphone gitu kan. Jadi ada blue light-nya sehingga itu terserap sehingga kita tuh nggak bisa langsung cepet dapat deep sleep gitu. Nah, itu juga sangat berpengaruh gitu dan usahakan jangan tidur lebih dari jam 11 malam. Gitu kan. Karena jam 11 malam itu waktunya tubuh kita tuh bersih-bersih di dalam. Jadi kasihan kan kalau tubuh kita bersih-bersih kita masih ada aktif gitu kan. Harusnya ketika tubuh bersih-bersih tuh kita dalam posisi tidur. Jadi optimal bersih-bersihnya. Jadi pagi-pagi setelah malam dibersihin sama organ tubuh kita, sama hati kita, sama liver kita, pagi-pagi dibuang gitu. Nah, jadi detoxnya optimal gitu. Nah, jam 11 sampai jam 1 malam itu body clock-nya tubuh sedang bersih-bersih. Jadi upayakan kalau tubuh sedang bersih-bersih udah teman-teman tidur sama kayak di rumah. Kalau di rumah ada mbak yang bersih-bersih ya kita jangan mondar-mandir. Iya, Gitu kan? kotorannya jadi pindah-pindah lagi ya, jadi berantakan Kan? gitu. Nah, kalau di tubuh kita jam 11 sampai jam 1 itu usahakan kita tidur gitu. Nggak usah beraktivitas berat. Jadi kalaupun ada kerjaan ditutup dulu kerjaannya, mendingan nanti bangun pagi. Mendingan bangun subuh gitu ya Atau buat bangun melanjutkan. jam 4, jam 3 gitu nggak apa-apa gitu. Tapi jam 11 sampai jam 1 body clock kita itu harusnya dalam posisi kita tidur gitu, Bu. Jadi ini tuh 5 prinsip ya yang harus dipenuhi kalau teman-teman itu pengen punya kesehatan atau kebugaran yang optimal gitu. Jadi kalau ini diterapin semua,
udah deh badan tuh nggak ada lagi rasa sakit-sakit, pegel-pegel tuh gitu. Udah nggak jadi bagian dari anti jompo-jompo Nah, lagi ya. udah masuk. Sorry, aku resign ya dari Jompo Club. Mundur dari jompo-jompo klub ya. Nah, ini kan teman-teman kalau tadi kita dengar dari Mbak Ika kayaknya simple gitu ya dia ngejalanin BMR dalam keseharian ya. Mungkin bisa diceritain gitu dari pagi sampai sore, malam ke pagi lagi kira-kira kayak gimana sih ini Mbak Ika menjalani hidup dengan BMR gitu. Ada tuh sebenarnya tadi di slide yang sebelumnya tuh. Jadi Iya, boleh coba. di slide yang Jadi kan sebelumnya tuh teman-teman kebayang gitu ya. Misalnya oke, saya tahu nih saya harus memperhatikan apa namanya pola makan, olahraga gitu sebelumnya ya. lagi Tapi gimana sih ngejalaninnya gitu? sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi. Betul. Nah, ini. Jadi ini tuh my daily routine ya Bu ya. Jadi kalau pagi itu saya bangun jam 5. Jadi jam 5 itu saya bangun, sholat subuh, terus diam sejenak, merasakan bahwa badan kita sehat. Terima kasih ya badanku, kamu hari ini sudah sehat gitu, sudah mau bekerja sama dengan aku, dan hari ini semoga menjadi hari yang lebih baik. Jadi afirmasi positif untuk diri kita dan menyapa diri kita. Jadi habis sholat tuh waktunya kita feeling gratitude gitu. Jadi merasa bersyukur gitu. Nah, terus jam setengah jam tuh ya kan perlu ya. Jadi pagi itu kan habis bangun tidur biasanya langsung ritual kan, Bu. Ritual yang harus dikeluarkan gitu kan. Jadi setengah jam habisnya itu setelah itu prepare for the breakfast gitu ya. Jadi biasanya kalau pagi tuh si bocah kan harus bawa bekal gitu kan. Jadi aku sengaja nyiapin bekalnya itu emang benar-benar 50, 30, 20. Udah disesuaikan Jadi udah dengan disesuaikan dengan otomatis Ata BMR juga nih. otomatis sekarang emaknya BMR gitu kan. Itu otomatis ikut. Anaknya otomatis ngikut gitu. Jadi jumlah sayurnya juga porsinya harus lebih besar. Kalau dulu tuh porsi nasinya itu di kalau Yang ada gede ya. sekat-sekatnya, Iya, nah itu yang biasanya pasti kan yang sekat gede ya. tuh ininya, Nasi. nasinya gitu kan. Nah, sekarang aku sesuaiin gitu. Kecuali kalau pas anaknya minta hari ini tuh aku lebih berat loh, Mama, ada olahraga, ada apa gitu ya. Oke, kita double nih karbonya gitu, nggak apa-apa. Karena masih kecil kan masa pertumbuhan. Kalau kita jangan. Itu kalau kita karbo lebih namanya modus ya. Modus. Gitu. Terus jam 6 tuh mulai workout ya. Jadi bisa cardio atau strength training gitu kan. Jadi pagi itu jam 6 waktunya kita tubuh kita menghasilkan hormon endorfin gitu. Supaya kalau mood di pagi hari bagus, seharian tuh akan bagus, Bu. Seharian nggak ada orang yang kena damprat di kantor atau Nggak di ada, jalan ya. nggak ada. Pagi-pagi tuh nggak ada tuh kita apalagi nelpon-nelpon apa namanya tim gitu ya. Ini gimana sih, ini kok salah sih, masih banyak yang harus dikoreksi nih gitu kan. Padahal hari ini tuh harus udah naik ke Pak Menteri bla 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 gitu kan. Nah udah tuh nggak ada lagi tuh yang kayak begitu tuh. Jadi lebih slay. Seharian bisa chill. Seharian chill gitu karena udah ngelepasin hormon endorfin. Hormon endorfin tuh hormon yang bikin kita bahagia, bikin energi kita meningkat, bikin mood kita happy gitu kan. Nah, terus biasanya aku kalau dulu sih 30 menit, kurang dari 30 menit tuh udah dapat 100 kalori gitu ya. Sekarang 30 menit tuh bisa tuh dapat 200 kalori gitu kan. Udah level up. Level up. Level up. Terus habisnya tuh kalau udah bisa 30 menit bisa nih naik 15 menitan lagi nih gitu kan. Karena endurance-nya udah kebangun. Dulu waktu awal apa namanya nyobain setiap hari rutin treadmill gitu, itu seperempat jam aja udah ngap banget terusnya Bujit. Udah yang kayak kita bermandikan keringat. Itu baru 15 menit gitu kan. Sekarang 30 menit baru ngucur, 45 menit makin deres gitu kan. Nah, jadi emang sih berprogres gitu ya. Dan teman-teman harus trust in proses gitu. Jadi percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan menghasilkan result yang lebih Nggak usah baik. langsung targetnya jadi atlet juga. Nggak usah, nggak gitu usah, kan. nggak usah. Apalagi langsung kepikiran, aduh besok aku hari Minggu mau ikutan fun run gitu, Iya, atau udah. ekoran gitu ya. Elah, Nggak usah. kalau 15 menit aja masih ngap kayak saya, udah nggak usah terlalu apa namanya terobsesi gitu. Mulai Tapi dari 100 kalori juga betul, oke gitu ya. betul. Dan ya udah itu nanti apa namanya the next milestone tuh gitu. Jadi kita punya milestone tuh. Jadi milestone-nya 15 menit dari 100 kalori, terus habis itu naik 150, bisa lebih lama lagi. Bisa akhirnya sekarang targetnya sehari setiap pagi 5 kilo. Jadi kalau 45 menit tuh bisa tuh aku udah dapat 5 kilo tuh.
Di treadmill tuh udah kelihatan distance 5K gitu. Aduh gila sih. Ini udah bisa nih ikutan apa namanya? Habis ini ikutan pantrak, Ikutan. ikutan yang 5K. Gitu. Jadi emang berproses. Habis workout sambil pendinginan gitu ya supaya keringet kering dulu, kita breakfast bareng biasanya sekeluarga gitu ya. Kadang-kadang anakku udah berangkat duluan gitu ya. Jadi tinggal kita sama suami gitu tanya nih jadwal suami apa, jadwal aku apa gitu ya. Nah, terus sama minum Ningsaret 120 ml karena pagi hari kan waktu memulai aktivitas tuh harus boost Ningsaret supaya yang pertama otaknya jadi jernih kalau aku minum Ningsaret. Kalau nggak minum Ningsaret ntar di kantor kemerungsung gitu kalau bahasa ininya Jawanya gitu. Terus jam 7 baru mandi, terus kita siap-siap berangkat ke kantor jam 7.30 tuh udah perjalanan sambil kadang-kadang ada Zoom meeting di jalan, kadang-kadang udah nyapain grup gitu kan di grup ya. Kalau yang Kehidupan kenyataan udah dimulai. kenyataan, bener nggak teman-teman? Sekitar jam setengah 8, jam 8 gitu kan, aku tuh selalu apa namanya say hello di grup gitu. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi gitu. Gimana hari ini? Siap menghadapi hari? Semoga semuanya di sini sehat, bahagia gitu kan. Harus afirmasinya positif nih gitu kan. Supaya teman-teman tuh juga merasakan bahwa oh iya, apa namanya? Hidup tuh harus happy, harus yang menyenangkan dan harus sehat. Apalagi kita ibu-ibu, pusat apa namanya gerbang kesehatan keluarga banget gitu. Kalau kitanya sehat, insya Allah satu keluarga juga ikutan sehat gitu. Nah, jadi setiap hari seperti itu, terus jam 12 udah istirahat, lunch gitu ya, terus jangan lupa minum Ningsaret lagi gitu ya. Karena kan yang Iya. siaran jatah pagi itu udah habis dibuat Udah mikir, diserap, udah diserap di energinya. udah habis dimacet dulu pagi-pagi. Pagi-pagi apalagi kalau macet kan gitu, aduh ngeliat macet udah stres gitu kan kadang-kadang. Nah, kalau minum Ningsaret bisa slay gitu, chill gitu. Nah, terus siang gitu ya, mungkin next Kakak Lisa. Nah, ini jam 1 udah mulai nyelesain tugas-tugas yang dari pagi dikerjain, meeting, pokoknya stay produktif sampai jam 5, baru go home gitu ya. Kalau misalkan nggak ada rapat sampai malam, ya udah berarti udah bisa nih chit-chat sama komunitas gitu ya, sama tim gitu. Biasanya sharing-sharing tentang produk, yang living, segala macem lah pokoknya gitu. Terus jam 7.30 sampai rumah, dinner, minum syarat lagi sebelum tidur, terus spend quality time sama anak-anak, bukan anak-anak ya, anak cuma satu ya, sama anak dan suami. Afirmasi gitu. Afirmasi. Anak-anak oil. Anak-anak oil, benar. Iya, soalnya waktunya tuh malam tuh untuk ngebalesin Japrian kan, Bucin, gitu, untuk ngejelasin kalau ada yang perlu dijelasin. Terus jam 9 udah mulai apa namanya relax ya, udah persiapan mau tidur. Biasanya nonton TV bentar gitu ya, nonton-nonton nerusin drakor atau nonton-nonton TV yang ringan-ringan aja, jangan yang temanya berat gitu gitu, ya. jangan yang berita-berita gitu kan, yang santuy gitu. Nah terus jam 10 udah harus tidur kalau aku. Kalau bisa jam 10 itu udah apa namanya, udah prepare untuk tidur, handphone udah dicas, ditaruh di jauh-jauh dari bed gitu kan. Pokoknya udah di luar jangkauan. Di luar jangkauan gitu. Kecuali kalau ada yang penting tuh, kadang-kadang perlu standby gitu. Nah, tapi biasanya jam 10 tuh udah waktunya tidur. Jadi itu sehari-hari seperti itu sih, Bu, gitu. Jadi emang harus di boost dengan Ningsi ya. Kalau aku nggak bisa, meskipun setelah selesai BMR, aku meneruskan habit itu gitu. Jadi habit minum Ningsianya itu tetap sehari itu minimal 3, kalau aku 3 sachet. Jadi pagi itu wajib 120 karena pagi hari itu menentukan seharian. Siang itu 60 ml. Malam kalaupun kita udah ketiduran capek banget, nggak sempat ke bawah untuk minum Ningsiaret. Karena kan males ya dari lantai atas ke bawah tuh. Kadang-kadang udah males ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah 3. Yang penting pagi sama siang Siang, itu udah. wajib. Jadi sepanjang hari tercukupi gitu ya kan antioksidannya gitu. Jadi bisa menghadapi hari yang panjang dimulai Semua dari jam masalah 5. boleh datang asal sudah minum Ningsiaret. Semua masalah bisa aku hadapi tapi tunggu usia dulu. Iya, Ningsiaret dulu, wajib gitu. Jadi gitu. Jadi teman-teman itulah gitu ya keseharianku
beraktivitas dari pagi sampai malam. Tapi menarik loh teman-teman kan setiap kita itu kan punya banyak profesi ya. Tapi di sini kan kita lihat Mbak Ika tuh dia dia kerja kantoran gitu ya. Dia bisa ibu rumah tangga juga, bisa jadi leader juga di yang living. Tapi kalau misalnya dilihat jadwal emang udah dari jam 5 banget udah aktif, udah on gitu ya. Tapi ya memang begitu semuanya kalau diatur, semuanya kalau di schedule itu bisa gitu ya. Memang kita butuh support ya, butuh support kayak semacam ya itu kita butuh ningsia itu. Mungkin kalau nggak ditambahkan ningsia di situ Wah, kayaknya nggak waras deh. jam 1 udah melewat tuh ya. Udah leto gitu, udah leto ini. Benar gitu. Jadi wajib nih syarat itu. Jadi antioksidan first gitu sebelum menghadapi hari gitu. Iya, nih kan ngomong-ngomong tadi ya tentang olahraga ya, karena buat saya menarik sih kalau kalau makan gitu ya. Memang kan kalau perempuan tuh pada umumnya itu udah cukup bisa ngejaga karena memang ya harapannya hampir setiap wanita itu kan pengen langsing gitu. Jadi menahan selera makan itu cukup bisa sih dilakukan. Yang susah itu olahraga gitu. Ya. Dulu saya pernah nih punya teman-teman yang memang pada rajin olahraga rata-rata. Terus mereka itu suka kayak gini. Dia rela olahraga sejam demi bisa makan sepiring nasi Padang misalnya gitu ya. Yang buat saya pada saat itu tuh kayak sesuatu yang kayak nggak masuk akal gitu. Maksudnya kayak capek banget loh olahraga sejam cuma demi satu piring nasi Padang gitu. Ya udah pengen makan nasi Padang makan aja sih gitu. Nggak usah mikirin segitunya. Ya, maksudnya nggak karena belum sampai pada tahap pemikiran seperti itu gitu, ya kan? Nih, saya mau nanya nih sama Mbak Ika gitu, gimana sih caranya gitu bisa punya pemikiran misalnya yang kayak gitu, misalnya, oke saya melakukan ini olahraga ini nggak menjadi sebuah beban, nggak jadi satu beban, tapi ini emang jadi kayak win-win kayak tadi kalau kalau minum segelas kopi ya minum dua gelas air gitu. Nah sama juga kayak gitu olahraga itu apa namanya dilakukan biar bisa begini atau biar bisa begitu gitu. Nah gimana sih kalau Mbak Ika membuat korelasinya karena beberapa kali ketemu nih sama teman-teman leaders gitu kan yang susah itu bagian olahraganya ini dalam ngejalanin BMR gitu karena sebenarnya kalau dibandingin dengan diet-diet yang lain itu kan banyak ya harus ada vitamin apanya penahan nafsu makannya pembakar lemaknya yang sampai melilit-lilit harus minum shake lah apalah gitu cuman boleh makan berat sekali kalau kalau di BMR itu kan sebenarnya kita kayak normal aja semuanya ya, cuma ningsi aja tambahannya gitu. Nah, tapi ada satu part yang bagian healthy habit dia itu yang olahraga itu yang jadi PR yang buat orang itu nggak mudah gitu. Gimana sih caranya biar kita itu bisa ngehack otak kita mungkin buat melakukan olahraga itu gitu. Iya, jadi emang sih ya seperti tadi Bu, semua itu ada prosesnya gitu. Nggak langsung serta-merta bisa mencapai 5 kilo 250 kalori, nanti kalau udah 250 kalori bolehlah kita makan nasi Padang gitu kan. Jadi itu dibikin kayak semacam goals gitu. Kalau belum lulus 10 step hari ini belum boleh makan nasi Padang. Nah, ning syarat itu apa ya? Karena mungkin dia antioksidannya itu kandungannya udah tinggi, dia juga vitamin C-nya juga tinggi gitu ya. Jadi kalau menurut aku emang olahraga itu penting gitu. Nah, mulai aja teman-teman bisanya seperti apa. Tapi teman-teman juga perlu punya goal ya, apalagi bagi yang pengen menurunkan berat badan. Karena tetap ketika kita mau menurunkan berat badan, kita harus yang namanya defisit kalori gitu. Defisit kalori is emas gitu. Jadi nutrisionis pun yang waktu itu ngehandle BMR juga bilang kalau mau defisit kalori ya emang harus kalori out harus lebih banyak daripada kalori in gitu. Jadi kalori yang kita keluarkan itu harus lebih banyak daripada kalori yang kita konsum gitu. Nah, itu yang bikin kita bisa turun berat badan gitu. Nah, di BMR ini kalau kita pengen ngehack supaya bisa detox ya emang perlu trik gitu. Nah, setiap dari teman-teman itu bisa bikin yang pertama gini. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Atomic Habit-nya James Clear gitu ya. Dia bilang nggak usah fokus nggak usah mengejar goals kamu, nggak usah fokus mengejar goal kamu, tapi fokus sama sistemnya gitu. Artinya gini, kalau teman-teman pengen nurunin berat badan misalkan 5 kilo gitu, jadi sistem yang harus dibangun tuh apa gitu kan.
Sistem yang harus dibangun tuh misalkan, oke, saya kalau pagi punya waktu cuma 10 menit. Oke, 10 menit olahraga waktu pagi. Sore misalkan aku punya waktu 30 menit lebih lama dari waktu pagi gitu. Oke, berarti sistemnya kalau pagi olahraga 10 menit, kalau sore olahraga 30 menit. Nah, terus apa namanya? Kalori in gitu. Nah, kalori innya yang bisa diupayakan setiap hari seperti apa gitu. Misalkan kalau pagi sebenarnya gue nggak penting-penting banget harus kenyang. Yang penting udah makan gitu. Oke, berarti nggak usah makan karbo gitu. Makannya cukup serat sama protein aja gitu. Karena kan pengen defisit kalori kan, Bu gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada intensi untuk jadi menurunkan berat badan atau DEFCAL ya teman-teman seperti biasa aja, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya gini, jangan cuma fokus sama nurunin berat badan yang tiap hari kita nimbang gitu kan. Udah turun berapa nih? Tiap hari gitu. Hari 1 sampai hari 21 tuh Kadang-kadang sehari nimbangnya 3 kali. satu hari jam segini timbang, aduh berat badanku turun paginya, siangnya naik Malamnya lagi naik gitu. Jadi kan stres sendiri stres gitu. sendiri, bener. Nggak usah sibuk untuk menghitung sudah berapa kilo kita turun, tapi sibuklah dengan melakukan progres dengan sistem yang kita buat. Jadi fokus on the system gitu loh. Sistemnya seperti apa? Sama kayak olahraga. Olahraga gimana nih? Supaya happy gitu hacksnya. Oke, aku mau olahraga apa dulu nih gitu. Misalkan aku olahraganya pengennya jalan kaki gitu. Jalan kaki supaya kita happy dan ada motivasi mau beli sepatu lari gitu. Happy kan kita punya sepatu baru gitu kan. Nah, jadi tiap pagi kita semangat, aduh sepatu baru gue kalau nggak dipakai sayang nih gitu. Jadi kita tiap hari ngerasanya aku harus pakai sepatuku supaya aku termotivasi olahraga. Nah, itu yang pertama. Harus menciptakan motivasi dalam diri dulu gitu kan. Nah, terus yang Kasih kedua, rewards kecil biar mau jalan dulu jalan nih, dulu. sistemnya biar nyala dulu gitu Betul, ya. betul. Nah, nanti setelah itu baru tuh, oke, yang nggak sulit bagi aku adalah olahraga 10 menit. 10 menit itu nggak sulit gitu. Aku punya waktu nih. Tapi yang jadi pain point aku adalah kalau aku olahraganya di luar rumah, aku mager karena aku harus prepare outfit, aku harus prepare apa namanya, aku harus kelihatan oke lah di publik gitu kan, ke luar rumah gitu kan. Jadi kadang-kadang persiapannya sendiri aja ya udah memakan waktu lama gitu daripada olahraganya gitu. Padahal aku cuman punya waktu 10 menit gitu. Jadi fokus di sistem. Oke, kalau gitu nggak usah olahraga yang keluar rumah. Olahraganya indoor aja, lihat YouTube kayak senam kayak di rumah gitu. Kalau ada treadmill bisa treadmill, kalau ada barbell bisa strength training gitu kan. Nah, dikombinasiin aja. Dari yang mulai yang mudah dulu. Misalkan sempatnya 10 menit ya nggak apa-apa 10 menit. Tapi kalau nanti besoknya atau misalkan teman-teman bisa bangun lebih pagi, mungkin meluangkan waktu 20 menit lebih mudah, nggak apa, kita berprogres. Jadi 20 menit. Nanti yang sore kalau misalkan masih punya waktu untuk olahraga sore, boleh tuh ditambah gitu. Jadi start small aja dulu gitu loh. Jadi dibanding dengan kita pusing dengan mikirin goals yang Mm-mm. lebih besar, kita lebih baik fokus dengan ngebangun habitnya dulu, Betul, ngebangun kebiasaan-kebiasaan kecil, dan mungkin kita bisa kasih rewards kecil juga buat diri kita gitu ya. betul. Oh, hari ini kamu udah berhasil 100 kalori, kasih tepuk tangan, besok lagi gitu ya. Begitu itu terbangun habitnya, pada saat kita tidak melakukannya justru ada Kok apa yang kurang ya? kurang ya, ada yang kenapa Kurang ya, ya. ada yang apa ya gitu ya, kita Yang paling justru sulit merasa itu di hari-hari pertama emang Bu. Jadi memulainya itu. memulainya itu yang agak berat gitu. Makanya mulai itu harus dengan sesuatu yang ringan. Karena kalau dengan sesuatu yang ringan, kita pun jalaninya jadi nggak berat. Nah, ketika kita sudah merasa oke, gampang nih, kecil tiap hari 10 10 menit menit, ya, udahlah, besok enteng nambah gitu. gitu ya, besok Nah, setelah itu nambah. besoknya coba nih. Kayak misalkan kalau aku kan treadmill ya di rumah ya. Jadi nyobain setelah 10 menit, gimana kalau kita tambah nih jadi 15 menit gitu. Oke, 15 menit. Nah, 15 menit tuh biasanya dulu pasti ngos-ngosan tuh gitu. Nah, udah keringetan parah lah gitu. Nah, sekarang ternyata setelah seminggu, kok udah enak ya, 15 menit gampang lah ini gitu. Coba dinaikin gitu. Sampai pada akhirnya di titik yang gue bisa loh setiap pagi 5 kilo, padahal dulu itu 5 kilo, aduh 5 kilo itu butuh waktu 1 jam Mungkin kalau dari lebih awal gitu. goalsnya mau 5 kilo nggak bakal Gak bakal kesampaian gitu, karena kesampaian. udah wah udah pusing mikirin 5 kilonya itu gitu. Udah 5 kilo mungkin di 1 kilo pertama udah yang kayak aduh capek udah gitu.
masih lama gitu ya, udah nggak sabar Masih udah lama bosan nih gitu. gitu. Ya masih 1 kilo. Iya, jadi nggak usah fokus sama goalsnya, tapi fokus sama sistemnya. Sistem yang kita ciptakan untuk bikin diri kita jadi oke, gampang nih ngelakuinnya gitu. Ya itu sih sebenarnya yang menarik ya teman-temannya dari diet ataupun program BMR ini ya, karena Mm-mm, kita bisa menjadikan BMR ini sebenarnya jadi habit gitu kan. betul. Dan begitu dia menjadi habit, kita malah nggak mikirin lagi, kita nggak ngerasa kita lagi sedang menjalankan program apapun karena udah jadi lifestyle ya. Kita udah emang kita hidupnya sehari kayak gini, kalau makan otomatis ngambil sayurnya emang udah banyak duluan gitu, karbonya Mm-mm. ditaruh seperempat bagian, proteinnya ditaruh seperempat bagian, itu udah jadi otomatis. Justru kalau dikasih porsi makan yang seperti orang-orang pada umumnya malah jadi ada perasaan nggak nyaman, Ha-ha, jadi sebaliknya gitu ya, betul. yang tadinya kita anggap itu sebagai beban atau jadi kayak PR, ini malah jadi kalau dirubah lagi jadi udah nggak bisa gitu. Mm-mm. Udah beda nih, sama kayak olahraga juga mungkin begitu ya, pada saat dia udah menjadi sebuah kebiasaan, kalau nggak olahraga sehari berasa jadi ada yang kurang ya, apa yang belum Betul. ya gitu, sama kayak ada rasa lapar kalau kita belum makan gitu, Ha-ha, tapi belum olahraga ha-ha. kayak tubuhnya itu minta Minta jatah. minta olahraga Iya, nih kenapa lu gitu. belum Minta gerakin gerak. gue nih hari ini gitu kan? Ayo gerak gitu. Iya benar. Dan setelah olahraga itulah ternyata olahraga yang bikin lingkar pinggang kita jadi lebih kecil, Bu. Gitu. Dan ternyata bener ya gitu ya. Dan aku iseng kan karena waktu sebelum BMR kan disuruh ngukur segala macam tuh sama nutrisionis termasuk lingkar pinggang. Gila ya, lingkar pinggang gue udah 81 nih gitu kan. Buncit bener gitu. Nah udah tuh. Terus setelah BMR pas aku lihat gitu ya kan ngaca gitu setiap pagi gitu habis mandi gitu. Sumpah loh. Jadi Kayaknya agak samping loh gitu ya. Terus kayaknya agak berkurang kayaknya gitu. agak berkurang begitu dia ukur. Bener nih 70 gitu. Gila dia Tuh jauh 70 tuh gitu. jadi semangat gitu, Loh, jadi happy 11 ya. cm gitu loh. Jadi yang tadinya tuh apa namanya celana tuh udah mengarah ke L gitu ya. Udah belinya tuh pasti yang L gitu udah. Pokoknya menuju ke L, yang M tuh udah Kayak ini ngepas banget banget ngepas gitu. banget gitu kan. Sekarang yang nggak balik lagi ke M gitu kan. Jadi kayak duh gila sih, Jadi gila sekarang sih. celananya aduh longgar nih, longgar. Enggak nih gitu. Gila sih Butuh ini ya. gitu. Dan itu kelihatan banget. Cuman waktu itu kan waktu mau pengen ngirim testimoni ya, kan nggak mungkin yang ngeliatin bagian tubuh yang terlalu vulgar gitu loh. Padahal sebenarnya beneran ini kelihatan banget sih hasilnya gitu. Dan happy banget Bu. Jadinya serumah pun juga melakukan apa namanya pola hidup sehat, Jadi olahraga, jadi ke influence ya. Karena tadi terinfluence. makanan aja udah mau nggak mau atau udah keikut BMR Ah, gitu ya. iya. Suami juga berarti. Nah, suami tuh yang ini gitu, dia tuh pertamanya ngelihat program BMR tuh melihat saya tuh, ini pasti cuman anget-anget doang nih gitu kan. Ya seminggu Ya lah paling gitu. seminggu lah nih paling olahraga di pagi hari Kayak kayak yang gini. udah seminggu lah gitu. Nah, ternyata, kok bisa ya dia tiga minggu serius gitu olahraga gitu kan, bener-bener Makannya bener diniatin. diatur, Makanya bener diatur olahraganya nih bener gitu kan. dijalanin gitu. Jadi kan suami ngelihat istrinya, dia juga merasa insecure ternyata. Oh, bahaya nih. Bahaya nih. Istri gue makin langsing, gue enggak. Ntar dia makin muda. Nah itu tuh, jadi akhirnya si Pak Su tuh ikut apa namanya olahraga. Tiap pagi dia akhirnya olahraga, ngelihat kita olahraga, ngelihat aku tiap pagi treadmill, dia eh, main sepeda, cycling gitu kan, gitu. Dia udah pulang-pulang udah keringetan gitu, bagus gitu kan. Terus ngelihat di treadmill aku gitu, gila istri gue udah 5 kilo nih hari ini gitu kan. Ada ada kompetitif, ada Nah, rasa pasti kompetitif. kompetitif gitu. Wah, dia treadmill juga gitu, dia foto ke aku. Nih, udah 5 kilo juga gitu kan. Wah, berarti benar-benar bikin orang di sekitar kita terinfluence gitu. Jadi karena seorang ibu gitu ya, ngelihat apa namanya, dilihat sama suami, dilihat sama anak gitu. Jadi mereka juga berusaha ngikut gitu karena kita jadi role modelnya gitu Bu. Jadi Berat ya PR-nya jadi ibu ya. berat ya, makanya ibu itu adalah pusat energi keluarga gitu loh. Kalau energinya si ibu bagus, sekeluarga itu energinya juga bagus gitu. Dan kalau Bu Citra kan sering ya kita dengar ya, seorang ibu tuh rela mati loh demi anaknya gitu kan. Tapi berpikir nggak sebaliknya gitu. Seorang ibu rela hidup lebih lama demi anaknya. Kenapa nggak seperti itu gitu loh Kenapa tagline-nya nggak gitu. dibalik gitu Kenapa kan? nggak Gitu, kalau mati dibalik ibunya gitu. anaknya sedih dong Iya, ya kan? kan itu namanya pengorbanan gitu. Tapi kan di balik itu seorang ibu
rela hidup lebih lama, hidup lebih Lebih sehat, sehat. demi bisa menemani anaknya harapannya lebih panjang lagi gitu kan. Jadi punya waktu yang berkualitas dan masa tuanya itu juga sehat gitu loh. Jadi bisa pergi Jadi kemana bisa bareng ya sama membahagiakan anak-anak. keluarga bersama gitu. Jadi harapannya itu ya kalau bagi saya ya ngomongin journey to wellness, kenapa itu penting? Karena kesehatan itu adalah fondasi segala sesuatu yang ada di hidup kita gitu. Jadi kalau kita nggak sehat, orang itu pasti cita-citanya pengen sehat. Cuman satu, ya Cuman benar. satu, Orang sakit itu cuma satu cita-citanya, sehat. cuma sehat. Ketika orang sehat, cita-citanya bisa banyak. Banyak. Jadi RCD Jadi misalnya. RCD misalkan seperti itu. Bisa bersenang-senang dengan keluarga Iya, gitu ya, bisa benar-benar. mewujudkan mimpi-mimpi yang lain gitu. Tapi ya itu tadi gitu loh, pentingnya kita punya investasi kesehatan dengan cara BMR, lifestyle-nya lifestyle BMR gitu. Tapi kita dapat banyak hal yang akan lebih berkualitas dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa membeli waktu kan. Di hidup kita yang nggak bisa kita beli cuma waktu, Iya, benar. ya kan? Kalau kita punya waktu lebih panjang dan berkualitas gitu ya, bersama keluarga kita, betapa happy-nya kita, Benar. gitu. Iya Nanti kan? udah tua juga nggak jompo Nggak gitu ya, jompo, kita udah nggak anaknya udah merepotin dewasa, udah anak, gitu. punya cucu bisa main, bisa bisa Mm-mm. bisa jalan bareng gitu ya. Betul. Dan aku mengajak teman-teman di sini tuh juga dengan lifestyle-nya BMR itu, teman-teman nanti punya masa tua yang berkualitas juga gitu. Karena di Young Living itu yang bikin tetap semangat adalah cara sehatnya itu dari cara-cara yang alami gitu. Dari cara-cara yang bukan instan, tapi itu akan bikin kualitasnya jauh lebih lama, jauh lebih panjang, jauh kita benar-benar sustain gitu, menikmatinya gitu. Jadi sehat dan bahagia itu tujuan hidup sih, Bu. Jadi kita nggak melihat program yang kita jalanin dengan BMR ini menjadi sesuatu hal yang oke 21 hari dan udah gitu. Mm-mm. Tapi ini 21 hari ini kita ngebangun habitnya, harapannya setelah itu kita memang jadi gaya hidupnya jadi seperti ini gitu kan. Mm-mm. Dan akhirnya kita akan menginfluence tadi ya paling nggak orang-orang yang ada di rumah kita, anak, suami gitu ya. Nanti pada Betul, saat mereka itu udah memiliki healthy lifestyle seperti itu kan dia bisa menginfluence lagi keluarga mertua misalnya, exactly, teman-temannya gitu. exactly, Bu. Ya kan, akhirnya kita jadi membangun lingkungan yang lebih ya yang lebih enak hidupnya gitu, Nah, lebih bukan cuma sehat karena kalau sehat bisa jadi artinya tidak sakit. Tapi kan kita nggak betul. cukup cuma sehat karena tidak sakit ya, tapi kita pengen hidupnya itu benar-benar ya benar-benar hidup gitu, bukan Mm-mm. karena nggak mati tapi memang Berkualitas, hidup gitu. betul, betul. Dan pemandangan yang saya sangat suka sekarang adalah saya bisa melihat anak saya olahraga rajin, suami saya rajin juga olahraga. Itu ketika akan jadi lifestyle, dia akan bisa menginfluence banyak orang. Mungkin Bu Lisa bisa tampilin ya, ada slide aku gitu ya. Aku olahraga, suami olahraga, anak juga lagi olahraga gitu gitu ya. Jadi happy gitu karena semuanya itu terinfluence dengan lifestyle-nya BMR ini gitu Karena loh. mungkin kalau kita suruh Nah, mereka ini melakukannya dia nggak mau kan. betul, betul. Jadi kalau kita suruh kita cuman kayak misalkan nih karena aku nggak punya apa namanya goals untuk nurunin berat badan gitu ya. Aku cuma nyuruh-nyuruh tuh sama suamiku gitu. Iya, kamu diet gini. Kamu dong diet, olahraga dong setiap pagi gitu. Yang ada dia itu makin stres diomelin tiap pagi itu sama istrinya gitu ya. Kadang-kadang aku juga merasa, aduh udah capek gue ngomelinnya gitu kan. Kan udah tahu harusnya dia yang sadar diri untuk nurunin berat badan. Kenapa gue yang bawel gitu kan? Nah, itu yang apa namanya akhirnya dengan seorang istri yang jadi role model dalam keluarga, itu anaknya ikut, suaminya juga ikut gitu. Jadi ini tuh akhirnya di rumah itu kita berkompetisi nih siapa nih yang Siapa apa yang namanya paling siapa yang bisa memecahkan 5 kilometer waktunya lebih cepat cepat. gitu. Iya gitu. Jadi kayak begitu juga gitu. Ini siapa nih yang udah apa namanya bisa terbakar kalorinya lebih banyak gitu. Karena kalau suami kan punya apa namanya program buat weight loss gitu kan. Jadi dia harus Devkal gitu. Jadi ya itu. Jadi mom set the tone for a healthy home. Jadi lifestyle-nya kita sebagai ibu gitu akan menginspirasi generasi selanjutnya gitu loh. Dan harapannya generasi-generasi kita melahirkan generasi-generasi yang makin sehat, makin berpengalaman, punya lifestyle yang udah
healthy gitu, yang udah sehat gitu. Dan kalau mau lihat result aku, mungkin boleh di next slide juga, Bu Lisa. Nah ini, jadi ini adalah hasil dari 21 days PMR gitu ya. Jadi lingkar perut yang tadinya 81 jadi 70, itu udah minus 11 cm tuh luar biasa sih gitu ya 11 kan. cm itu udah turun 2 nomor tuh. Tapi nggak Nah, sampai S juga sih, Bu. iya, karena ngukurnya gitu, bukan kalau yang pakai size 27 2 yang kayak gitu-gitu, Iya. 30, 31 itu turunnya bisa 2 sampai 3 tuh kalau. Mm-mm. Nah, itu lumayan tuh. Terus berat badan sih kalau aku tetap ya di range segitu ya. Ya, karena soalnya secara berat badan ideal gitu kan. Udah cukup ideal. Energi harian yang tadinya biasa aja gitu ya, jadi lebih bertenaga. Tadinya cuman biasanya kan minum Ningsia sehari 1 ya minimal gitu. Nah, sekarang itu aku minimal 3 sate gitu ya, 3 kali 60 ml. Dan Makanya dari jam 5 sampai jam segini kan terbukti ya, masih masih serius gitu. Masih banyak energi sebelum yang kayak udah loyo, udah lemas, iya gitu kan. masih fit. Terus kualitas tidur yang tadinya juga ya B aja lah gitu ya, sekarang jadi lebih nyenyak. Terus moodnya yang dulu kalau misalkan ada pemicu stres itu bisa langsung apa Meledak namanya gitu. meledak gitu ya, menggebu-gebu gitu. Nah sekarang udah lebih positif gitu moodnya, oke gitu, ngadepin sesuatu oke, chill aja gitu. Lebih stabil emosinya ya. Betul, secara aktivitas fisik yang dulunya rendah, mager gitu ya. Kadang-kadang ngapain sih gerak gitu kan, geraknya ya ntar aja kalau pas punya waktu, hari Sabtu atau Minggu waktunya olahraga, kalau hari biasa mana sempet gitu kan. Itu selalu jadi apa namanya excuse gitu. Aduh sibuk, pagi itu adalah waktu yang paling Banyak yang mau dipikirin gitu ya, udah banyak mau yang ada harus jam dilakukan sekian, mau ada gitu. tulis ini, udah banyak banget di kepala di. Iya, tapi akhirnya aku mencoba untuk oke, olahraga dulu. Ntar masalah yang lainnya ntar dulu deh, gue olahraga dulu yang penting nih gitu. Untuk Bangunnya diri sendiri dulu nih. bangunnya apa habis bangun tidur, sholat nggak usah mager-mager lagi, nggak usah scroll-scroll HP sambil duduk-duduk apa namanya goleran gitu. Nggak ada waktu itu. Waktu itu harus kita manfaatkan untuk olahraga gitu kan. Nah, itu yang apa namanya akhirnya bisa lebih aktif bergerak lagi. Kolesterol. Nah, ini yang tadinya range-ku itu 230 sampai 250, sekarang itu ya sekitar 190 sampai 210 gitu. Nah, lumayan signifikan sih menurut aku. Nah, kalau gula darah sih normal ya, stabil, asam urat juga stabil, tekanan darah juga stabil. Nah, ini kalau cewek nih waktu PMS gitu kan. Nah, itu kita ngerasanya kayak suka moodnya naik turun kan, simbol bacok nih kan. Sekarang udah santuy gitu. Terus ya ketika kita lagi dapet tuh pas red day gitu, dulu biasanya menstrual crampnya lumayan parah nih Bu. Begitu BMR gitu ya dan olahraga gitu, itu berkurangnya drastis banget gitu. Jadi kayak nggak berasa ya, Kayak, melewati hari iya, itu nggak kayak terlalu hari berasa. biasa aja gitu. Dan tadinya tuh yang kayak aduh kalau udah kayak gitu tuh di kantor seharian tuh lemas banget. Udah tahu tuh gitu kan, wah ini pasti lagi dapet nih gitu, udah gak usah deket-deket gitu kan. Nggak usah disenggol dulu deh. Disenggol dulu gitu kan. Nggak usah Nah, ditanya apa-apa. sekarang ini yang paling berasanya itu apa namanya PMS-nya itu udah sangat berkurang banget gitu, dan aku happy banget sih Bu itu. Padahal sebenarnya kita nggak ada nyenggol masalah ini ya, maksudnya kita nggak ngeklaim ini Iya, kan dalam program benar. BMR gitu. Ternyata Tapi ternyata ada. tadi kan aku bilang tujuanku BMR tuh cuma 2, Ya, kolesterol sama nurunin lingkar pinggang, lingkar perut, udah itu aja gitu. Tapi ternyata yang lain-lain tuh mengikuti gitu loh. Ya kolesterolnya turun, lingkar pinggangnya turun, tapi yang lain-lain, oh dari pengamatanku PMS-nya tuh udah nggak terlalu banyak simptom yang nggak enak gitu ya, nggak ada gejala yang nggak enak. Menstrual crampnya biasanya kan parah gitu ya, dysmenorrhea itu lumayan sakit gitu, lumayan mengganggu lah gitu. Kadang-kadang malah pengennya di rumah aja, WFH aja, nggak pengen WFO gitu. Nah sekarang itu fine gitu, dan itu aku happy banget gitu ya. Sama ya itu tadi ya, mulai mood, energi moodnya juga harian terjaga gitu ya. jadi itu yang Tidurnya lebih enak. yang bikin aku happy. Jadi ternyata dia bisa memberikan lebih ya dari yang kita ekspektasiin. Bener dan nggak ribet kan Bu? Dan nggak ribet karena udah jalan aja gitu kan. Nggak ribet kan, gampang. Tadi prinsipnya cuma 5 teman-teman. Ning syarat nomor 1 is emas gitu ya. 2 asupan gizi, isi piringnya. Terus yang ketiga itu olahraga, yang keempat hidrasi, yang kelima pola tidur. Udah itu aja teman-teman, pegang itu aja.
nggak ribet harus nimbang, nggak ribet harus apa nimbangin makanan, nggak ribet harus apa namanya minum yang shake-shake, harus minum suplemen segala Bawa ini bawa macam. itu segala macam Nggak, suplemennya macam-macam. simple gitu. Dan ini kalau udah jadi lifestyle tuh bakalan enak banget Udah gitu nggak loh. usah dipikirin lagi kan, udah jalan Betul, aja, udah tinggal bawa ningsi aja ditaruh di tas, udah betul. Yes, makan di mana juga bisa gitu kan. benar. Dan ini tuh ya nanti mungkin kapan-kapan deh ya kalau sempet aku share gimana tim aku gitu ya yang ikutan BMR-nya iOS gitu ya. Mereka banyak sekali perubahannya. Banyak sekali perubahannya gitu. Nanti mungkin akan aku share ya di Instagram aku gitu ya testimoni-testimoni dari mereka yang mengikuti program BMR dan karena mereka happy gitu ya. Mereka meneruskan gitu. Meneruskan program ini gitu. Artinya lifestyle-nya itu kebawa gitu. Meskipun sudah selesai. Udah selesai program Eh, tapi mereka melanjutkan. iya kan kalau biasanya kalau udah selesai program ya udah habis itu Ye, lulus sudah balik lagi. aku pengen makan biasa tapi sekarang kita udah sadar gitu jadi kayak itu ngerisetnya bukan tubuh aja yang diriset tapi pikiran kita tuh juga diriset jadi kayak setiap makan pokoknya makan prinsipnya kayak gini nih tubuh gue kalau nggak makannya kayak gini dia nggak happy gitu jadi kita Sudah ada kesadarannya ya. ada kesadaran untuk kita tetap makannya dijaga dengan komposisi 50-30-20. Jadi ini kalau misalnya sambil meeting kan biasanya suka ada makanan ya, ada coffee break, ada cemilan. Nah, biasanya kan adalah segala macam goreng-gorengan, minuman-minuman manis gitu ya. Biasanya masih kegoda nggak sih? Ya, kalau kegodanya sih nggak terlalu ya, Bu ya. Kalau dulu kan ngeliatin, aduh manis ya, pengen makan manis. Kalau gorengan, aduh enak nih makan gorengan. Sekarang tubuh gue nggak terlalu butuh itu juga sih. Udah lidahnya tuh udah keriset dengan sendirinya gitu loh. Jadi kayak pengennya ya yang clean food aja ya. Sekali-kali gorengan boleh lah gitu. Tapi clean food itu kayak sebuah, kita pengen cravingnya itu justru clean food gitu loh. Jadi Karena lidahnya udah eh, keriset ke setelan eh, pabrik kali ya. setelan pabrik jadi kayak misalkan ini kurang nih tadi seratnya gitu jadi otomatis nyuruh OB beli buah gitu kan otomatis nyuruh OB kalau misalkan apa namanya dia beli makan siang nanti yang ekstra ya sayurnya ya uratnya dibanyakin ya gitu kan nasinya setengah aja nih gitu Jadi memang udah jadi, emang jadi habit sih iya harusnya ya, itu benar. jadi mudah gitu ngejalaninnya, jadi nggak Nah, jadi ini beban ya. jadi Ning Syarat journey aku ya. Jadi kita udah minum Ning Syarat itu sudah 6 tahun. Tapi dulu itu minumnya ya sehari satu, dua gitu. Terus besoknya nggak minum, terus minum lagi gitu kan. Jadi kan nggak rutin. Nah, Belum jadi setelah program belum jadi soalnya. program. Nah, setelah BMR ini karena kerasa banget perubahannya, akhirnya kita minum Ning Syarat terus. Jadi itu anak aku waktu umur 4 tahun, Bu. Waktu Ata 4 tahun. Sekarang kan Ata udah 10 tahun ya. Jadi dia udah apa namanya kita udah berjalan 6 tahun minum Ning Syaret gitu. Jadi so happy banget gitu loh. Jadi selama 6 tahun ini tuh banyak banget sih perubahan yang terjadi. Termasuk teman-teman boleh cek ya. Anakku tuh hampir nggak pernah ke dokter dalam 1 tahun. Karena dia mulai ada masalah dikit, keluhan dikit, ku doping pakai Ning Syaret. Sama satu kalau anak-anak probiotik is a must Hmm. gitu. Karena kesehatan pencernaan itu menentukan 80% kesehatan secara overall gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi antioksidan itu juga penting buat anak-anak dan Mulai dari syarat itu anak-anak ya. bisa diminum sejak apa namanya usia 6 bulan setelah mengenal MPASI. Tapi dosisnya aja yang start low and go slow gitu aja. Jadi BMR ini tuh udah mulai bisa kita kenalin sejak anak itu masih kecil banget. Gitu. Iya, teman-teman di rumah gimana nih? Udah dengar cerita dari Mamika malam hari ini. Jadi apa namanya, Mamika yang udah dan keluarganya udah konsumsi Ningxia dari sejak 6 tahun, juga pada saat mengikuti program BMR mendapatkan satu hal yang baru lagi nih dari Hmm, Ningxia gitu. Ternyata Ningxia itu punya fungsi yang berbeda dengan dosis yang berbeda gitu ya. betul, Yang betul. akhirnya memang mendapatkan manfaat dan bisa menginfluence keluarga. Dan Mamika juga udah lulus jadi coach kemarin ya, dengan PR 5 tapi bisa dapetnya lebih dari 5 gitu Iya, ya. alhamdulillah kalau eh, coach pribadi ya dapetnya 9. Ada 9 orang ya. 9 orang Ya gitu. saya sampai lihat ada reportnya sampai detail-detail banget ya, Oh, kayaknya aku happy kasih banget ngejalanin report gitu. Jadi kalau ada di sini ya teman-teman yang apa namanya coachingnya benar-benar ya. coachi aku gitu ya. Setelah selesai dari BMR aku benar-benar kasih report. Jadi mana yang misalkan dari minum ning syaratnya oke, good gitu.
hidrasinya ini nih nilainya masih merah nih gitu. Terus olahraga, iya ini nilainya masih merah nih. Tapi ada juga yang udah berprogres gitu ya. Jadi yang tadinya benar-benar zero, nggak pernah olahraga, ya adalah sekarang seminggu 2 kali, 3 kali olahraga gitu. Nah, Lumayan kan, lumayan jadi daripada nggak memulai kan sama ya. sekali gitu. Tapi nanti pasti dengan dia tetap bergabung di grupnya Ningsyaret gitu, dia akan tetap mempertahankan itu karena di grup itu tuh positif banget gitu. Jadi kita tetap share teman-teman meskipun nggak BMR masih menjalankan lifestyle-nya BMR nggak? Coba dong share isi piring tadi pagi atau nanti siang gitu. Kita tes gitu. Ternyata masih pakai prinsip BMR gitu. Karena udah sekarang punya keyakinannya begitu, piring itu Benar. isinya tuh begitu gitu kan, jadi nggak pengen dirubah lagi gitu. Gimana? Nah itu tuh ada Kak Nisa sama Kak Indri. Jadi bener banget aku dikasih raport sama Mami. Kau udah tahu kan raportnya yang merah yang mana? Kalau rapornya merah panggil orang tua nggak? Eh, kalau yang merahnya lebih dari 3, aku minta panggil orang tua, Bu. Panggil orang tuanya ya. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau jalanin BMR itu emang harus disiplin kuncinya. Ketika nggak disiplin, ya apa namanya nggak kebangun habitnya. Jadi kalau kuci-kuci aku mungkin kalau pagi ini ya dengerin ya voice note aku ya, woi bangun gitu. Bangun dari pagi ya. Benar, jadi emang udah kita sebagai coach pun juga harus ngajarin apa namanya disiplin, karena kalau kita udah disiplin akan ke bawah seterusnya konsisten. Karena Konsistennya biasanya tuh terbangun. orang itu lebih mau melihat contoh ya. Orang Benar. tuh lebih percaya sama apa yang dia lihat daripada yang dia denger gitu. Kalau Mm-mm. misalnya kita suruh, ayo kamu diet, ayo kamu olahraga, males dengernya. Tapi begitu dia lihat kita melakukannya dan ada hasilnya, mereka jadi penasaran. Kayaknya lu ngapain sih kok bisa ada progres kayak gitu gitu ya. Jadi Mm-mm. penasaran dan nah, akhirnya mereka mengikuti gitu. Jadi emang berada di lingkungan yang saling mendukung, yang saling support untuk menjalani apa ya pola hidup sehat itu memang juga penting gitu ya. Makanya Mm-mm. kita juga pengen sih nanti ini menjadi sebuah komunitas ya Betul. dan lebih luas lagi dan teman-teman di rumah juga kalaupun udah jalanin program BFR, udah cobain, jangan berhenti di teman-teman karena ini menjadi apa ya namanya ya, menjadi bukan PR sih, mungkin kita beruntung ya, kita Justru punya kita akan privilege untuk menginspirasi mengerti. banyak banyak orang di sekitar kita loh untuk hidup sehat. Bahkan sekarang aku di tim kantorku itu bikin challenge yang mana setiap Sabtu Minggu posting olahraga kalian sudah mencapai 250 kalori gitu. Nanti kita akan memperebutkan hadiah tuh. Nah, jadi ke bawah sampai di tim kantor pun ke bawah. Kalau di sini ada yang tim kantorku gitu ya. Aku kan bikin challenge tuh sampai Desember gitu. Ayo siapa yang paling rajin hari Sabtu sama Minggu olahraga dan minimal 250 kalori. Nah, itu 250 kalori, coba saya ada berapa kalori hari ini. iya, jadi tadi Indri juga gitu ya. Jadi yang paling sering aku kirimin voice note buat bangun gitu ya. Bangun hanya untuk olahraga gitu kan. Jadi ya emang kuncinya konsisten dan disiplin. Dan teman-teman yang udah ikut BMR, kalau mau level up, jadilah coach BMR supaya bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita. Karena yang kita influence itu adalah sebuah healthy lifestyle yang sebenarnya jangka panjangnya apabila ini dilakukan dengan masif, ini tuh bisa membuat next generation itu kualitas kesehatannya lebih bagus. Jadi lebih bagus, benar, Betul. benar. Sekarang sudah banyak yang rusak nih kan, gitu. Benar. Jadi kita harus preventif gitu untuk kedepannya gitu. Jadi kita bisa punya dampak apa nih terhadap sosial gitu. Ya salah satunya dengan BMR ini gitu. Jadilah coach BMR gitu. Ayo teman-teman yang sudah pernah cobain BMR dan mau jadi coach, ayo. Aku apa namanya sangat appreciate banget kalau teman-teman mau jadi coach karena itu salah satu bentuk kita bisa berpartisipasi untuk membuat next generation kita lebih sehat. Nggak cuma kalau guru ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kalau Iya, kita ini ya membantu orang-orang punya healthy lifestyle juga gitu betul, ya. betul, betul. Kita kan ikut apa namanya mensukseskan apa namanya program-program presiden kita kan, Bu, gitu ya. Iya, iya, apalagi kalau sekarang jajanan di luar sana banyak banget yang menjebak ya. Tadi Iya, ya dengan kemudahan, udah gitu juga bahan-bahannya yang juga kita lihat ya sebenarnya nggak baik gitu ya. iya, Jadi kita kita punya semacam bukan tanggung jawab tapi kayak punya hati untuk kalau bisa kita menginfluence orang biar mereka bisa punya hidup yang lebih baik gitu, lebih betul,
lebih betul. sehat gitu ke depannya gitu ya. Jadi ya kita sama-sama di sini jadi ambasador hidup sehat gitu. Betul, apalagi buat teman-teman yang mungkin sudah mendekati 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, itu kan banyak yang punya concern Atau terhadap lebih 40 tahun. body metabolik. Nah, harapannya karena kita seorang ibu yang pengen punya kualitas hidup lebih baik, lebih harapannya lebih lama dan berkualitas, eh, BMR lifestyle ini bisa banget untuk dijadikan guideline kita sehari-hari. Jalanin aja ini gitu. Kualitas hidup kita akan membaik, insya Allah. Jadi yuk kita konsisten gitu. Buktinya Mbak Ika bisa survive menjalani BMR di kesehariannya yang begitu padat ya, mulai dari jam 5 sampai jam 10. Iya, bisa. Ya kan dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam masih fit seperti ini. Jadi Masih emang terbukti baterainya masih on. Masih di atas 50% baterainya. belum lowbat ya kan Belum. padahal udah menghadang macet, hujan segala Udah, macam karena udah bukti siap ya. nih. Ini tadi siap nih. Ini kalau misalkan macet banget, kita siap lari nih dari sini ke kantor yang lebih. Ya teman-teman di rumah Oke, mungkin apa namanya ada yang mau bertanya. boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman boleh silahkan bertanya langsung atau teman-teman mau taruh di kolom chat juga boleh. Di Mamika ya ada satu ya timnya iOS juga gitu ya, salah satu leadernya iOS gitu yang saya lihat itu. Tadinya dia makan tuh ya dulu kita ingat nih kalau kita makan di bertiga gitu kan sama orang ini gitu. Nanti mungkin Mamika tahu siapa orangnya gitu. Dia pasti akan makan porsi dan jenis makanannya yang bertolak belakang dengan apa yang baik makan gitu, ya kan? Dan dia nggak pernah peduli dalam arti kayak ya nggak apa-apa lah gue sukanya makan ini gue makan ini aja gitu ya kan. Jadi tapi setelah ikutan program BMR gitu ya saya perhatiin kayaknya dia udah jauh lebih concern dengan makanannya. Udah gitu yang tadinya saya nggak pernah lihat olahraga terus olahraga gitu kan. Nggak cuma satu, banyak banget Olahraganya caburnya. sehari 3 kali, jangan-jangan Bu. Yang Nah, sehari 3 kali di olahraga. rumah olahraga di kantor saya Freak banget ya sama olahraga gitu ya. Aku tahu siapa orangnya. masih ada nggak ya orangnya? Coba kita Bumai ya. cek. Ada nggak sih Bu Mai di sini? Coba kalau ada kita mau mau dengar coba dia Bumai punya ya. testimoni apa sih tentang program BMR gitu kayaknya. Soalnya Bumai itu apa namanya? Iya, dia waktu program BMR gitu, kemudian kita bikin ya, iOS bikin program BMR kan kita jadi satu nih grupnya, tim coach sama coachingnya gitu. Nah kita kan selalu foto makanan, foto apa namanya olahraga kita apa gitu ya. Dia pernah jawab ke aku insecure loh lihat makananmu gitu. Udahlah sehat estetik pula gitu. Coba mungkin kita mau dengar sedikit dari Bu Mai ada nggak ya? Ada Nanti kayaknya ada. yang dari kayaknya nggak pernah olahraga, makannya ya semaunya dia lah ya. Maksudnya dia pengen makan apa dia makan aja gitu. Iya. Terus tiba-tiba sekarang banyak banget campurnya. Kalau traveling Bu, gue paling benci banget kan orang bawa mie gitu kan, bawa ini apa namanya, mie instan gitu kan, Dia banyak banget. Rasanya pengen aku buang kan rasanya tuh. Nah, jadi itu apa namanya perubahannya udah luar biasa sekarang tuh, udah Wah, lebih udah kayak operasi mindful. plastik loh. Kayak sedot lemak gitu. Kaget orang-orang ketemu pangling gitu kan. Asik. Beneran nih orang yang sama gitu. Coba-coba Gimana, kita ada dengar, komen Bu Mai? coba kita dengar testimoninya tentang program ini gimana Bu Mai? Malam semua. Malam. Putus-putus nggak sih? Iya. Coba kita. Ini pakai itu ya Kak? Pakai Aduh, aku pengen ketawa deh. Tahu ya amazing banget enggak aku. Dengar, ini maaf baru pulang kantor juga. eh BMR tuh amazing banget. Awalnya juga ikut BMR tuh paksaan ya. Masa sih leader nggak ikut kan gitu. harga diri Nah, ya, ini tanya sama tim harga ya. diri lah gitu kan. Kalau saya lihatnya, oh ini program bagus nih, bisa bikin kita bucin ningsia. Aku sih juga sama kayak kayak semua orang mungkin ya, minum ningsia sehari satu gitu kan. Tapi gara-gara BMR itu eh
bisa sampai 2 sampai 3 gitu. Nah, tapi yang BMR tetap yang 21 hari sesuai dengan itu ya, 3 yang 6, kemudian lanjut 3, lanjut 2. Tapi setelah 21 hari itu keterusan gitu, tetap minum ningsia, kemudian makannya juga udah mulai mindful gitu. Dan yang paling amazing adalah olahraga emang sih. Itu Eh, kayak, ah, Bu Mai olahraga gitu kan? Bukan Kayak olahraga dulu udah jadi olahraga boro-boro. bentar lagi jadi atlet nih takutnya. iya, jadi awalnya juga agak pas BMR pasti belum olahraga lah, olahraga sedikit-sedikit, tapi kayak paksain diri setelah itu ternyata enak ya, habis olahraga itu badan tuh seger, kayak ya mungkin sebenarnya hormon endorfin gitu, kemudian pokoknya enak banget badan jadi ringan gitu, kayak melayang melayang. Melayang, nge-fly Ya Bu nggak Mai. maksudnya Badannya nggak enteng berat gitu ya maksudnya ya. Aku khawatir ya. sih Bu. Khawatir dia nyanyiin aku habis itu berat badannya. Jadi kompetitor ya, bahaya. Insecure aku. Jadi gantian Iya, insecure ya. aku aku cukup drastis ya Bu ya. Tahun lalu tuh berat badanku 75 kilo, bisa bayangin dong. Padahal tinggi badanku tuh sama kayak Mamika lah, 161 satuan gitu. Terus setelah BMR dari bulan Juli, terus keterusan sampai sekarang berat badanku tuh di angka 62 63 kilo. Gila sih, gila. Dia Iya, jadi atlet. Dia jadi atlet sehari 3 kali olahraganya. enggak. Hari ini aku rest day, tapi hampir setiap hari aku pas olahraga harus apa ya? Karena jadi latihan. Sekarang latihannya itu, oh ya, yang paling amazing adalah aku sekarang jadi member gym. Iya, member gym. Dan aku pilih gymnya yang nggak kaleng-kaleng gitu kan. Ya, maksudnya lumayan lah Niat mahal gitu gitu ya. kan. Jadi kalau misalnya aku mungkin saran gitu kan, olahraga yang biasa aja gitu kan, ikutin YouTube dan sebagainya. Kalau kamu mau terpaksa bayar yang paling mahal, kamu pasti nggak akan bolos gitu ya. Karena duit gue gitu ya. Aku rasa gini, kalau kita ngeliat YouTube gitu kan, kadang malas gitu kan, tapi kalau kita udah bayar nih ya 5 juta gitu kan, lu Motivasinya. bolos, nggak dateng, nggak pernah dateng, lu rugi kan. Nah, Emang tetap ketua mungkin partai sih. Wow. pikir-pikir lagi kalau mau bolos gitu, pikir-pikir lagi kalau nggak mau rajin gitu. Jadi menantang diri kita, aku udah keluar duit gitu kan. Jadi kalau ada yang mungkin tipe-tipe seperti saya, kalau cuma yang cemen-cemen nggak semangat, bayar yang paling mahal ya gitu. Jadi Bumba ini tipenya dia menjauhi sengsara. Iya, dia dia supaya Itu nggak cara dia sengsara, hacksnya gitu ya. cara hacksnya seperti itu. iya gitu. Nah itu deh, jadinya aku sekarang nge-gym. Tetap ketua Jadi partai 3 cabur. Iya. Pagi pamit, konfit, habis itu Cabur pilates, konfit, gitu kan. pilates sama nge-gym. Nggak bolos ya. pilates. Iya, Pilates kan juga nggak murah ya. Bayar tuh yang mahal-mahal. Jadi kalau udah kerasa keluar duit gitu, pasti nggak akan mau Curiganya sia-sia. gue main kalau jadi atlet, tahun depan jadi model. Wah, langsung insecure semuanya. Bumai. Oke, Iya, ya gitu deh. Pokoknya tips dari thank you, saya yang agak nyeleneh. Umay. Ya, agak aneh kan Thank you, tipsnya ya, gitu Mai. lah. Bye. Ya, teman-teman di sini apa namanya ada yang mau bertanya Kak, oh bahaya nih tahun Tadi ada 2025 yang bertanya deh kayaknya ke Umay coba, jadi Lisa Blackpink. coba ke atas, enggak kelebihan deh kayaknya. Ya agak ke bawah. Nah, ini nih dari Rida Fitri. Mamika, gimana ya caranya mengatasi rasa jenuh atau capek melaksanakan BMR supaya nggak ngetak-ngetak ayam? Boleh cheating nggak sih, misal di weekend makan cepat atau keju? Boleh, bisa. Teman-teman itu apa namanya, dibilangin ya, yang living it apa BMR itu nggak menyiksa kita.
kita tetap boleh makan gorengan, kita tetap boleh makan coklat, manis boleh, tapi teman-teman harus tahu konsekuensinya gitu. Konsekuensinya adalah misalkan kita minum kopi, oke, perbanyak hidrasinya lagi gitu. Minum airnya 2 Minum gitu kan. airnya 2. Makan gorengan atau makan coklat atau yang manis-manis, perbanyak seratnya gitu. Jadi konsekuensinya juga dipenuhin gitu. Selain dari kita makan yang istilahnya nggak bagus buat tubuh kita gitu ya. Jadi supaya nggak jenuh atau capek melaksanakan BMR sih, satu, mindsetnya teman-teman harus easy dulu. Cari cara yang paling mudah, bikin sistem yang paling mudah. Jadi sistem yang paling mudah apa gitu? Olahraga bisanya 10 menit. Oke, lakukan 10 menit. 10 menit dalam sehari, kemudian nanti kalau udah oke 10 menit sehari bisa konsisten selama seminggu. Minggu kedua 10 menit 2 kali. Setelah konsisten seminggu 2 minggu, lanjutkan ke 10 menit 3 kali gitu. Nah, jadi fokus dibikin sistemnya. Fokus bikin sistem yang menyenangkan buat teman-teman gitu ya. Jadi supaya teman-teman termotivasi untuk tiap hari ngelakuin ini tuh bukan beban gitu. Dan bukan anget-anget doang ya di awal-awal doang gitu. Tapi oke, kalau teman-teman udah tahu konsekuensinya, habis makan gorengan artinya tambah sayur gitu kan, habis makan manis minum air lebih banyak gitu ya, habis makan gluten atau tepung-tepungan perbanyak serat juga gitu kan, kurang olahraganya sekarang berarti besok 2 kali 2 lebih kali ditambahin. lebih berat gitu kan. Artinya pahami konsekuensinya dan start small aja dulu buat teman-teman yang baru mengawali ini, dan enjoy aja gitu. Jangan merasa ini sebagai sebuah tekanan gitu ya, karena semua bisa dimulai dari cara yang paling ringan gitu. Nggak apa-apa, nggak bisa olahraga 30 menit, tapi semuanya harus berprogres. Jadi tulis jurnal aja teman-teman, supaya bisa nge-trace ininya, apa namanya, kegiatannya seperti apa gitu. Dan ya ini salah satu tips gitu ya Bu ya. Kalau kita punya apa namanya, positif community, komunitas yang Ningsyarat community gitu ya, itu akan membuat teman-teman juga termotivasi. Jadi kalau misalkan weekend tuh, aku selalu tanya teman-teman sudah olahraga semuanya, boleh dong sharing foto-fotonya gitu, sharing. Jadi yang lainnya tuh juga akan ngerasa, gue belum olahraga nih gitu kan. Gitu, biar ada konten. Yang silent reader itu jadinya Ke influence gitu. Jadi salah satu kunci key success factornya adalah punya positive community yang sangat suportif gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan merasa aku kok kayaknya nggak bisa ya kayak gini, yang lainnya tuh bisa ngasih insight gitu. Aku dulu juga kayak gitu kok, kamu nggak usah berkecil hati gitu kan. Itu bisa mulai dari yang kecil dulu, progres yang ringan dulu. Nah, kemudian dibantu dengan kita para leader yang punya sistem untuk kita kasih education yang setiap saat gitu ya. Jadi paling nggak seminggu 2 kali 3 kali aku ngisi materi di grup itu tentang Ningsyaret, tentang healthy lifestyle gitu. Jadi teman-teman itu akan dapat knowledge gitu tentang healthy lifestyle gitu. Nah, terus tiap orang juga sering sharing gitu ya. Ada yang punya penyakit autoimun yang apa namanya parah gitu ya. Ternyata bisa berkurang banget dengan adanya program BMR ini gitu kan. Nah, jadi dari sharing-sharing dan komunitas itulah kita jadi semangat gitu. Dan itu adalah salah satu penyemangat kita untuk tetap jalanin BMR dengan happy. Jadi nggak berasa apa ya namanya ya, nggak merasa itu Beban. menjadi sebuah beban, jadi juga nggak jenuh, jadi Dan jangan ada temennya, dipikirin gitu kan. Ya memang kunci sukses ngejalanin program BMR itu jangan menganggap ini menjadi sebuah ini kayak PR ini gitu. Jadi justru yang tadi ya kayak kata Baike tadi udah ini ya sistemnya yang dibangun gitu kan. Jadi bahkan jangan berpikir oh makan coklat ataupun makan keju itu kayak cheating gitu. Nggak apa-apa karena kan kita konsepnya seimbang ya. Kalaupun teman-teman makan coklat ataupun makan apa namanya tadi makan keju ya nggak apa-apa diseimbangin aja yang Diseimbangin aja lainnya. dengan yang lain. Jadi Ada dia jadi kompensasi balance. yang lainnya. Betul banget, betul banget. Jadi memang harus seperti itu tuh Mbak Nisa tuh. Aku masih makan coklat, gorengan dan dessert kok. Ya tapi lebih mindful aja. Emang yang dibangun adalah apa namanya kesadaran dan lifestyle-nya. Dan kalau beli makan di luar, kita lihat ini banyak apa namanya nasinya nih, sayurnya kurang, ekstra sayur gitu. Jadi kita pasti ngomong ke apa namanya
tempat makannya tuh, ke mbak-mbaknya atau mas-masnya, mas aku mau tambah sayur lagi ya, 1 mangkok lagi ya sayurnya ya gitu. Jadi emang caranya harus seperti itu. Ketika kita udah punya kesadaran, kita tahu bahwa tubuh kita sekarang masih kurang sayur mayur nih, sudah kurang serat nih, jadi harus tambah lagi. Kalau misalkan nggak bisa kita dapetin dari sayurnya, oke, habisnya itu kita lari tuh ke mana? Ke supermarket tuh, atau ke tempat beli beli salad buah, mungkin atau beli buah potong gitu potong. kan. Nah, tambah dari situ. Jadi selalu ada cara ngehacksnya gitu ya, teman-teman. Itu ada satu lagi ya deh. Tadi ada yang nanya, kalau makanannya belum bisa konsisten masak gimana? Nggak harus masak kok teman-teman. Masak justru BMR itu membuat kita punya hacks masakan yang lebih simpel. Iya, bener. Nggak masak tuh, tapi justru kayak misalkan aku nih ya, tiap pagi nyiapin makanan anak-anak. Mungkin ada di highlights Kuningsia ya. Jadi makanan aku tuh cuman buah. Kalau nggak pisang, alpukat, atau yang lainnya. Terus telur, sama karbonnya dari ubi rebus atau kentang rebus. Jadi cuma direbus aja pakai steamer yang listrik itu loh, gitu. Jadi nggak perlu masak, teman-teman. Tertinggal dibumbu-bumbuin dikit pakai apa namanya sea salt atau apa, jadi kentangnya berasanya lebih enak gitu kan. Udah sesimpel itu aja gitu loh. Dan justru malah itu menurut aku nggak ngebosenin ya, Prof, Tadi lebih kayak gitu. kuncinya yang tadi itu sebenarnya Mbak Ika. Kalau kalau saya perhatiin ya, kuncinya kita riset kan ya. Jadi Iya. gini, lidah kita itu kan normalnya kayak lidah bayi yang baru makan MPASI kan. Yang kita kenal biasanya ASI atau susu. Begitu MPASI dikasih tuh belajar sedikit rasa asin, asam Iya, dikit-dikit benar, kan. Nggak langsung benar. dikasih yang Yang aroma berasa. rempah yang gimana Benar. gitu. Nah, pada saat ini mungkin kan akan begitu ya, dibalikin lidah kita kayak ke setelan pabrik, default mode-nya dia. Kembali ke fitrahnya. Iya, gitu. Kembali ke kodrat dan fitrahnya. Jadi nanti dia akan terbiasa dengan rasa makanan yang nggak perlu terlalu medok lah ibaratnya bumbunya gitu. Jadi sebenarnya masakannya kita kalaupun nggak sempet masak, tadi ada pertanyaan begitu, kalaupun beli di luar gitu kan bisa tinggal kita pilih aja makanan yang kita mau beli gitu. Tadi udah disampaikan juga sama Mbak Ika ya, ada hacksnya ya. Pokoknya komposisinya ingat aja ya, setengahnya sayur 50, 30, 20. Iya, 30-nya kasih karbonya, 20-nya di Kasih protein. protein. Kalau mau makan gorengan juga nggak apa-apa, tapi pasti kan akan dulu mungkin kita makan gorengan sepiring. Kalau sekarang sayang bukan gorengan ya, sayang badan gue gitu ya kan. Benar-benar. Sayang nih badannya gitu. Satu aja deh untuk ya mungkin lidahnya juga lama-lama jadi mau, tapi nggak yang pengen sampai kenyang, cuman Nggak craving banget iya gitu benar, sih. nggak sampai kenyang makan cuman Benar. oke icip aja sedikit gitu. Jadi lebih jauh lebih mindful lah ya Oke. makannya ya. Ya. Teman-teman nanti kalau yang IOS ya nanti boleh masuk ke grup Ningsyaret Academy. Di situ mungkin teman-teman kalau butuh apa namanya punya supportive community yang positif gitu ya, jadi bisa happy ngejalanin BMR-nya gitu ya, bisa join di situ juga. Nah ini mungkin ada pertanyaan Bu Cit, untuk BMR sendiri untuk 6 saset itu pas jam berapa aja? Nggak ada waktu yang harusnya ya, terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau 2 di pagi, 2 di siang, 2 di malam boleh. Atau kalau misalkan teman-teman mau di pagi 2, siang 1, sore 1, malam 2 juga boleh gitu. Jadi 3 hari itu 6 sase, 6 hari 3 sase, 12 hari terakhir itu 2 sase. Jadi kalau BMR seperti itu. Nanti ada panduannya, teman-teman boleh lihat di IG aku ya, di 21 Days BMR itu panduannya seperti apa itu ada. Kalau Ningsyaret sendiri mengandung vitamin C, apakah perlu tambahan tablet vitamin C? Jika tidak perlu, berapa sase seharinya sampai memenuhi kebutuhan vitamin C kita? Nah, ini sendiri aku nggak, ini ya, karena aku jarang minum vitamin C kalau nggak badan benar-benar drop biasanya. Jadi Ningsyaret ini sudah cukup sih kalau gitu menurutku. ya. Cuman tergantung teman-teman biasanya seharinya mau berapa sase. Kalau aku 3 sase, jadi cukup kebutuhannya. Nah, kalau teman-teman misalkan cuma 1, mungkin perlu tambahan vitamin C lagi sih. Kalau misalkan kondisi badannya lagi nggak fit banget gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mam, ada yang nanya Bumil sama Busi boleh nggak ikutan BMR? Nah, ini ya, kalau Bumil tuh mungkin nanti olahraganya aja sih yang disesuaikan ya. Karena yang apa namanya, yang berat-berat gitu kan kayaknya terlalu berisiko mungkin ya. Jadi kalau Bumil mungkin ikutnya yang yoga, olahraganya. Cuman ya mungkin dari ininya ya, pemilihan olahraganya yang harus
disesuaikan gitu. Jangan yang Sesuaikan terlalu dengan yang buat ibu Ah, hamil gitu ibu hamil kan. jangan Tapi Muay Thai gitu kan. iya jangan. Cocok gitu ya. Yoga gitu kali ya. Iya benar. Terus sama Senam pola makannya hamil, juga kan benar. memang nanti diaturnya sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan gizi bumil gitu hamil, kan. betul. Kalau ningsianya sih sebenarnya ya aman-aman aja Ya, gitu. aman. Oke, ada lagi. Udah ya. Kalau makanannya belum bisa konsisten, masak udah tadi ya. Itu Jadi sudah justru bikin ini ya, bikin sesuatu yang lebih simpel sih kalau aku. Oke, boleh cheating itu sehati-hati. kebutuhan vitamin C udah. Oke, terus pun di kantor begitu. Kalau pas pengen menu yang banyak ya ekstra 8. Oke, kan beli di warteg gampang. Oke. Oke, teman-teman. Oh, nggak kerasa ya Bu Citra ya. Ternyata kita ngobrol-ngobrol ini hampir 2 jam ya. Iya, Luar kita biasa. ngobrol-ngobrol briefnya lebih lama lagi. Iya. Gitu kemarin kita telepon-teleponan aja ngomongin Pengalaman ini, ngomongin ini aja bisa pengalaman segala macam aja udah 2 jam juga gitu. jadi seru ya memang ngejalanin karena emang kita ngejalaninnya jadi udah jadi lifestyle jadi emang bener-bener udah jalan aja gitu kan. Saya juga tadi kan tanya sama Mika nanti kita makannya di kantor aja ya saya pesenin mau pesen makan apa gitu. Iya, apa Bu pesanan Anda? Udah dipesenin ya makannya tadi ya Pak. Pesannya ada kentangnya, udah gitu ada kebab ayamnya dan ada saladnya ya. Jadi udah BMR makannya BMR gitu. banget. Tengahnya udah salad, udah gitu ada kentangnya seperempat ya 30%-an lah ya kira-kira ya udah gitu ada kebab ayamnya 20%. Iya, mantap. Jadi sebenarnya itu akan kebawa sih. Nanti ditutup dengan sebotol Ningxia ya. Sebotol ya Bu ya, sebotol. Asik. Sebotol Mam, Ningxia. kemarin aku bikin kelas yoga hamil. Terus ada yang nanya, Bumil boleh Ningxia nggak? Terus bibitnya bilang Ningxia itu asam bisa memicu kontraksi katanya. Aku bilang sama-sama. Oke, jadi cara minum Ningxia bagi teman-teman yang belum pernah atau belum terbiasa pemula, prinsipnya start low and go slow ya. Jadi kalau aku baca di buku gitu ya, aku punya beberapa buku tentang Ningxia gitu ya. Jadi buat pemula yang misalkan merasa Ningxia Red itu terlalu asam, caranya di dilute teman-teman, sama kayak oil gitu ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan air misalkan 60 ml Ningxia dengan 60 ml air. Tapi kalau teman-teman masih berasa ini asam gitu, bisa ditambah lebih banyak lagi airnya. Karena ini salah satu hacks gitu ya, untuk kita bisa meminum Ningxia Red dengan cara yang nyaman dan aman gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman suka bikin jus, itu juga bisa ditambahkan ke dalam jusnya. Jadi misalkan bikin jus semangka gitu ya. Nah, itu tambahin aja Ningxia Red gitu. Nah, dicocokin juga ya sama buahnya, jangan kayak misalkan Alpukat gitu. jus alpukat pakai Ningxia kan agak aneh Agak gitu gimana, kali ya, agak gitu gimana ya. gitu. Tapi kalau semangka masih oke. Semangka, buah naga gitu kan, apel dicampur sama Ningxia Red itu enak dan itu akan rasanya nggak akan asem gitu kalau udah dicampur sama buah. Jadi tinggal cara minumnya aja yang disesuaikan bagi pemula gitu ya. Kalau masih pemula start low and go slow, mulai dengan di dilute juga bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Jangan langsung sebotol dulu. Jangan langsung, jangan. Ini buat yang pro. Buat yang pro. Kalau yang noob jangan dulu. Oke, Mam kemarin ya bikin gummy Ningxia. Oke, gummy Ningxia itu sebenarnya banyak campurannya ya, kan ada dari gelatin segala macam gitu ya. Kalau aku sih lebih suka dicampurnya ke sama yang cair gitu. Jadi ya. tetap jadi minuman Tetap ya. jadi minuman gitu. Jadi bukan sesuatu yang solid kan. Tapi boleh juga dan sih buat prinsipnya anak-anak. memang biar simple ya. Betul. Karena kan kita maunya ini menjadi sesuatu hal yang ringkes lah gitu. Jangan yang jadi yang memberatkan dan merepotkan. Kecuali memang ada satu momen-momen oh ini anak-anak nih bikin makanan apa gitu mungkin oke gitu ya. Tapi kalau buat keseharian kan kita maunya ini jadi sesuatu yang oke, program BMR itu emang sesimpel itu gitu. Iya. Lo nggak usah mikirin apa-apa, ya kan? Betul. Nggak bisa masak di rumah nggak apa-apa, makan di luar juga nggak apa-apa. Yang penting tahu prinsip makannya aja, prinsip piringnya ngerti gitu. Benar. Ya kan? Benar. Dan itu benar-benar akhirnya kalau udah nancep nih di otak kita udah kayak
ya udah ke setting aja semuanya, nih kurang sayurnya, nih kurang seratnya, ini kurang minumnya gitu ya. Hari ini aku berasanya belum olahraga, belum ini nih gitu. Kayaknya tadi kebanyakan makan coklat, ini berarti olahraganya harus ditambahin dosisnya gitu. gitu kan. Kita tambahin dosisnya, minum airnya ditambahin. Tadi minum kopi, oke tambah 2 gelas lagi gitu kan. Tadi makan gorengan, oke tambah serat lagi gitu. Jadi tahu konsekuensinya gitu teman-teman. Iya, jadi dijadiin emang gaya hidup. Jadi Iya. jangan dipikirin, jangan jadi beban, jangan jadi PR gitu kan, jangan jadi target gitu, jadi Mm-mm. bikin pusing. Tapi dijalanin gitu kan, kita bangun habitnya, kita jadiin itu jadi sistem gitu, Yes. jadi autopilot kan, jadi jalan. Jadi Emang fokus hidupnya on begitu. sistem gitu. Oke. Mungkin Mbak Mika, satu pesan terakhir nih dari Mbak Mika buat teman-teman yang ada di rumah nih, atau mungkin ada yang masih di jalan nggak ya? Harusnya udah nggak ya? Tapi teman-teman yang di seputaran GBK mungkin bisa jadi sebentar lagi Akan bubaran bubar gitu ya. dan kita akan macet-macetan Oke, lagi ya. mungkin pesan terakhir buat teman-teman, jangan mengejar hasil, tapi bangunlah sebuah habits atau sistemnya tadi. Jadi habits yang baik, habits yang tepat itu akan membawa teman-teman lebih dekat lagi dengan goal yang teman-teman ingin capai gitu ya. Jadi nggak usah bingung sama nanti pencapaiannya gimana ya setelah 21 hari, turun nggak ya berat badanku. Nggak usah terlalu dipikirin ke situ, tapi pikirin aja ke pembangunan, ngebangun habitnya. Jadi ini tuh bukan yang sekali 21 hari selesai, tapi setelah 21 hari teman-teman bisa melanjutkan dengan lifestyle tersebut gitu ya. Nah, ketika ngelanjutin lifestyle tersebut udah lanjutin aja sehari berarti 2 sanding siaret, olahraganya segitu, makannya asupan piringnya kayak gitu, hidrasinya segitu, pola tidurnya kayak gitu. Oke, lama-kelamaan pasti akan dicapai. Meskipun kadang-kadang nggak 21 hari, goalnya teman-teman, misalkan goalnya teman-teman tuh, aku pengen punya berat badan turun 20 kilo. Dicapai 21 hari akan extra hard banget gitu. Nah, tapi perlahan-lahan start small aja, insya Allah itu kalau kita ngejalanin habitnya nih, BMR itu secara terus menerus, maka 20 kilo penurunan 20 kilo itu tidak jadi sesuatu yang impossible gitu loh Bu. Itu possible banget, sangat-sangat possible gitu. Fokus di ngebangun sistem yang akan kita lakukan. Itu aja Bu, pesan terakhir. Semoga teman-teman di sini mau mencoba, dan yang belum mencoba semangat untuk cobain, karena bukan hanya dapat penurunan berat badannya, tapi faktor-faktor kesehatan holistic wellness-nya itu juga dapat ya, karena kita memang menyeimbangkan ya, betul menyeimbangkan pola hidup kita gitu ya. betul. Ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman di rumah sekarang udah jam 8.53 Gila. waktu Indonesia Barat. Biasanya training itu 1 jam loh Bu. 1 jam ya, ini karena ngobrol Saya karena minta isinya 2 botol gitu. karena ngobrol jadi nggak berasa ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga terinspirasi ya. Iya. Ngomong-ngomong, saya juga korban BMR loh. Oh ya, tapi aku tuh udah ngeliat sih Bu Citra itu Korban udah BMR. jauh lebih fit, lebih fresh mukanya, dan juga penurunan berat badan udah jelas sih gitu. Lumayan 6. Saya paling buruk pernah sampai 68 loh. Terus sekarang berapa? 68, 65, sekarang 56. Wah gila sih, kayak Bu Mai juga nih. Luar Bye-bye biasa. Blackpink. Lewat sama Citra. Bye-bye Blackpink. Korban BMR gitu ya. Ya, semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dan teman-teman juga bisa dapat manfaatnya ya, dan Ya. bisa menginfluence lebih banyak lagi orang gitu ya. Paling nggak sekurang-kurangnya keluarga kita, orang-orang terdekat, teman-teman, saudara, keluarga, kerabat gitu. Dan Bisa semakin luas terinfluence. lagi, semakin luas lagi gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa membantu nih ya kan. Dan yang orang-orang terpenting ini lebih sehat buat hidupnya. next generation juga akan memperbaiki lifestyle mereka Bu, dengan apa namanya, role model seorang ibu yang menjalani lifestyle BMR itu sih. Gila sih, kalau kita ngomongin impact itu bisa jauh banget gitu. Iya, benar. Dimulai dari diri sendiri. Iya, betul. Mulai dari diri Jangan sendiri. jadikan beban, jadi orang juga ngelihatnya dia enak banget ngejalanin programnya, jadi mereka terinspirasi buat ikut program tersebut gitu Iya, kan. iya, betul. Pokoknya prinsipnya harus Make it simple. easy, simple, Happy. and enjoy. Oke. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Bu Citra sudah mengundang saya di sesi malam ini yang luar biasa Jarang-jarang sekali. kan Mbak Mika kita diskusinya bukan tentang bisnis ya. Iya. Hari ini kita ngomongin lifestyle, kita Ngomongin ngomongin lifestyle, program betul. BMR gitu ya. Cinta banget lah sama Ning Syarat gitu. Terima kasih ya teman-teman yang Terima sudah kasih teman-teman hadir di semuanya. sini.
Terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk punya lifestyle hidup sehat. Selamat malam. Bye-bye.